Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 241, temani Anda sampai akhir. Gedung Baodan, di halaman tempat Huang Yu, wakil komandan pengawal Praetorian, berada. Tombak di tangan Huang Yu mengguncangnya dengan keras, dan dengan keras, tanah halaman menembus lubang besar yang dalam. Tetapi gerakan dan kebisingan yang begitu besar hanya terbatas pada halaman ini, dan bahkan pengawal Praetorian yang berdiri di gerbang halaman tidak menyadarinya sedikit pun. Komandan Huang, putri kecil itu masih muda, dan setelah kesegaran ini, dia tidak akan tertarik pada pria bernama Yun Hao itu. Di samping, seseorang berbisik. Huang Yu mendengus dingin dan berkata, "Orang yang kamu minta untuk mengatur, apakah sudah diatur?" Sudah diatur, namun, posisi rendah hati merasa bahwa Yun Hao mungkin tidak datang untuk menemui Komandan Huang, dan pejabat yang rendah hati juga telah menjelaskan beberapa di antaranya, jika Yun Hao tidak datang, lakukan saja. Namun, kekuatan Yun Hao tidak lemah, dan mereka jelas bukan lawan. Huang Yu, yang saya inginkan adalah mereka tidak bisa menang. Pemimpin kecil pengawal Praetorian, yang berdiri di samping Huang Yu, tiba-tiba menyalakan matanya dan berkata, "Saya mengerti posisi rendah. Selama mereka melakukannya, maka mereka memprovokasi keagungan pengawal Praetorian. Menurut aturan pengawal Praetorian, tidak peduli siapa itu akan dihukum berat." Huang Yu mencibir dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Tombak perak ceri merah yang telah menembus lubang besar di tanah meledak dan jatuh kembali ke tangannya. Di halaman Yun Hao, pengawal Praetorian yang menerobos masuk seperti elang, dengan pinggang lurus, dengan rasa pembantaian dan sedikit kesombongan. Pengawal Praetorian, pasukan paling kuat dari dinasti Qing Feng, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan istana. Setiap kali kaisar bepergian, Praetorian Guard juga bertanggung jawab untuk menjaga pekerjaan, jadi mereka yang dapat bergabung dengan Praetorian Guard harus memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan mereka harus menjadi elit dari elit. Kali ini, pengawal Praetorian datang ke kota kabupaten. Meskipun anti pencuri dan sisa-sisa sekte iblis sudah tersesat, tetapi 800 pengawal Praetorian mampu melenyapkan pencuri dalam waktu kurang dari setengah jam, dan mereka bisa melihat kekuatan pengawal Praetorian. Orang yang memimpin menatap Yun Hao dan berkata, "Yun Hao, Komandan Huang sudah menyadari kinerja berjasamu dalam kekacauan ini, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kepadamu secara langsung, kamu harus segera ikut dengan kami." Yun Hao tidak perlu menanggapi. Dongfang Xiu langsung berdiri. "Kakakku Yun akan membalikkan keadaan kali ini dan menyelamatkan orang-orang dari api dan air, jika bukan karena pedang kakakku Yun. Ketika kalian datang ke kota kabupaten sudah hancur." Dengan kontribusi yang begitu besar, jenis barang Huang Yu juga memenuhi syarat untuk membiarkan saudara Yun pergi menemuinya. "Kembali dan beritahu Huang Yu bahwa kamu ingin melihat kakakku Yun dan membiarkannya berguling sendiri." Orang yang memimpin pengawal Praetorian mengerutkan kening dan berkata, "Tuan muda Dongfang, bagaimana Anda bermain-main? Itu urusan Anda, tetapi di sini di pengawal Praetorian, tolong singkirkan kesombongan Anda. Biarkan Yun Hao pergi, itu adalah perintah Komandan Huang sendiri. Di Praetorian Guard, perintah militer seperti gunung, jadi jika Yun Hao tidak pergi, maka kami akan menggunakan metode kami untuk membawanya ke atas." Pria gendut itu juga berdiri, tersenyum, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata, "Apa, kamu ingin bertarung? Liu Yun Xuangxiong Fat Master mengajarimu menjadi laki-laki atau tidak?" Si Feng menutupi lubang di dadanya dan juga berdiri, dengan postur besar untuk membuka. Hitam kecil itu meraung beberapa kali, dan mata anjing itu menatap Janisari, mulutnya terbuka, dan taringnya terbuka. "Jika kamu ingin melakukan sesuatu dengan Praetorian Guard, kamu memiliki banyak keberanian. Karena ini masalahnya, beritahu kamu betapa kuatnya Praetorian Guard."
Pemimpin pengawal praetorian, dengan keras, pisau panjang keluar dari sarungnya, pedang itu cerah, berkedip dengan cahaya dingin yang ganas dan mendominasi. Keluar, saat itulah itu terjadi. Yun Hao mendengus dingin. Dia masih duduk di bawah gazebo, melambaikan tangannya. Dalam sekejap, 9 pedang terbang melesat keluar dari dalam cincin penyimpanan. Hah, hah, hah. Pedang terbang berubah menjadi susunan pedang, berevolusi menjadi serangan ekstrim, dan seluruh halaman tampaknya telah menjadi dunia cahaya pedang, dengan ujung tajam di mana-mana, langsung menghancurkan beberapa pengawal praetorian yang masuk ke halaman. Orang yang memimpin, pupil matanya menyempit seketika, dan pisau panjang di tangannya menyapu dengan keras, menebas ke arah cahaya pedang yang menakutkan. Namun, pedangnya menjadi sangat rapuh di bawah cahaya pedang yang menyapu, termasuk pisau perang di tangannya, yang tampak seperti kayu busuk. Pedang itu dimusnahkan, pedang itu hancur, dan baju besi di tubuh pria ini benar-benar hancur berkeping-keping dalam sekejap, tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk tentara pengawal praetorian yang datang bersamanya. Tubuh beberapa orang, seperti layang-layang yang rusak, terbang langsung terbalik dari halaman dan jatuh dengan keras ke tanah di luar halaman. Semuanya, seluruh tubuh berdarah, dan permukaan kulit dipotong menjadi luka lebat oleh ujung tajam yang ada di mana-mana. Beberapa dari mereka berguling-guling di tanah beberapa kali, lalu bangkit dan menatap Yun Hao, yang masih duduk di halaman, penuh ketakutan. Berani bergerak melawan Praetorian Guard, Yun Hao. Anda memberi kami tunggu, kembalilah dan beritahu pria bernama Huang Yu itu untuk tidak memprovokasi saya lagi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Suara tenang Yun Hao melayang ke telinga pengawal praetorian yang malu ini. Mengusir beberapa lalat, Si Feng memandang Yun Hao dan berkata, "Saudara Yun, kekuatanmu semakin kuat dan kuat." Wajahnya penuh kekaguman. Dongfang Xiu berkedip dan berkata, "Ini salah." Pria gendut itu mengangguk dan berkata, "Benar-benar tidak benar, nanti akan ada lemparan." Si Feng menggaruk kepalanya, tidak mengerti, dan berkata, "Si Uer, pria gemuk, apa yang kamu bicarakan?" Dongfang Xiu melihat lubang di dada Si Feng dan berkata, "Tai Dan, luka ini sebenarnya cukup cocok untukmu." Hah, Si Feng sedikit bingung. Pria gendut itu mengangguk setuju dan berkata, "Aku tidak memiliki mata hati, jadi aku akan memberimu mata hati." Si Feng, benar saja, baru saja mengusir beberapa lalat yang berdengung, dan tidak butuh waktu lama bagi gerbang halaman dan dinding halaman untuk dihancurkan oleh kekuatan besar. Di sebelah halaman yang runtuh, sekelompok pengawal praetorian muncul, menatap Yun Hao dan yang lainnya dengan mata galak. Huang Yu ada di antara mereka. Si Feng, gemuk, Si Uer, aku tahu maksudmu. Keduanya terdiam beberapa saat. Semuanya ada di depan Anda, jika Anda belum tahu, dada Tai Dan harus membuka satu hati lagi. Yun Hao, kamu berani menyakiti orang-orang dari Praetorian Guard kami. Jika kamu tidak memberimu pelajaran hari ini, kemana wajah Praetorian Guard kita akan pergi? Seorang pemimpin kecil yang berdiri di samping Huang Yu memarahi dengan keras. Wajah, Dongfang Xiu tersenyum. Pria gemuk, jika kamu ingin wajah, untuk saat ini, Xiao Hei, sebelumnya, Tuan Anjing, saya hanya meremehkan orang dengan mata anjing, tetapi sekarang, Tuan Anjing merasa kotor ketika dia melihat Anda. Sakiti orang dulu, dan berani berbicara tentang rasa tidak hormat kepada Komandan Huang, kamu benar-benar berani. Pemimpin Janaseri lainnya berteriak keras. Komandan Huang, siapa itu? Pria gendut itu mencibir. Jauh di langit, dekat di depanmu, kamu pria gemuk, apakah kamu buta? Pria gendut itu memandang Huang Yu, tersenyum, dan berkata, bukankah kamu hanya seorang deputi? Berani memanggil Komandan Huang? Dongfang Xiu mengangguk. Ini sama dengan pria dengan dua kepala kecil adalah kepala kecil, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi kepala besar?
Wajah Huang Yu menjadi pucat. Dia telah dirangsang secara verbal oleh orang-orang ini dan anjing itu sebelumnya. Sekarang dia marah karena dia diserang oleh meriam mulut pihak lain. Ledakan, Huang Yu melangkah keluar, tanah bergetar, tombak perak bunga sakura merah dibanting ke tanah, dan berteriak, "Yun Hao, ini laki-laki, jangan bersembunyi di balik sekelompok orang yang hanya bisa berbicara seperti seorang gadis, berdirilah untukku." Yun Hao, yang sedang duduk di bawah gazebo, bangkit dan berjalan, dia menatap Huang Yu, lapisan es muncul di wajahnya, dan berkata, "Apa yang kamu inginkan? Aku akan menemanimu sampai akhir." Bab 242, muncul secara pribadi, lakukan. Melihat Yun Hao berjalan keluar, wajah Huang Yu menunjukkan ekspresi kemenangan, dan dia berteriak dengan dingin, "Kamu hanya seorang warga sipil, dan ketika kamu melihat jenderal, tidakkah kamu berlutut dan memberi hormat? Hanya kamu, apakah Anda juga pantas membiarkan saudara Yun memberi hormat? Hal macam apa kamu?" Dongfang Xiu berteriak dengan marah. "Dongfang Xiu, kamu terbiasa bermain-main dengan latar belakang keluargamu, tapi sekarang, inilah saatnya bagi pengawal praetorian untuk menegakkan hukum. Jika kamu berani main-main lagi, bahkan jika kami melakukan sesuatu padamu, masalahnya akan pergi ke pihak Yuan Tianxi, dan Yuan Tianxi pasti tidak akan menyalahkan kita." Dongfang Xiu, paman dan kakek ketujuhku tidak membantu. Ayahku membantu, ibuku membantu. Sekelompok pengawal praetorian, wajah mereka semua berubah sedikit jelek. Seorang pemimpin kecil berteriak, "Tuan Dongfang Zhuang, Lin Yuanxi, yang bukan orang dari pengadilan, tidak boleh mengganggu penegakan hukum pengawal praetorian." Dongfang Xiu tampak tidak yakin, dan hendak terus berdebat. Yun Hao mengangkat tangannya dan menjabat tangannya. Bang! Sebuah token hancur tepat di depan Huang Yu. Semua orang saling memandang dan berseru. Perintah angin. Ternyata itu adalah pesanan yang mudah. Bagaimana dia bisa memiliki breath order? Perintah. King Feng dibuat oleh Yun Hao ketika dia membersihkan sisa-sisa sekte iblis api darah sebelumnya, dan Wu Ke, penjaga daerah, secara pribadi pergi untuk melamar ke Kementerian Perang, dan Kementerian Perang menganggap bahwa bakat Yun Hao mungkin lebih tinggi daripada Han Qiansan, jadi dia mengeluarkan sepotong kasus. Mereka yang memegang Ordo King Feng, bahkan di depan Kaisar Dinasti saat ini, tidak perlu sujud. Di bawah Kaisar, tidak perlu memberi hormat kepada pejabat manapun. Yun Hao mencibir, menatap Huang Yu dan berkata, "Kamu, dari mana kamu mendapatkan kualifikasi untuk membiarkanku memberi hormat?" Sudut mulut Huang Yu sedikit bergerak-gerak. Yun Hao memegang Ordo King Feng, yang memang sesuatu yang tidak dia duga. Huang Yu segera mengubah topik pembicaraan dan berteriak, "Yun Hao, kamu menyakiti pengawal praetorian di bawah komandoku, kamu tidak bisa berdalih tentang masalah ini, buktinya seperti gunung. Hanya ada dua pilihan di depan Anda. Pertama, terima persidangan dengan jujur. Kedua, saya secara pribadi akan menangani masalah untuk mencari keadilan bagi tentara saya yang setia." Yun Hao mencibir dan berkata, "Hanya ada dua pilihan di depanmu, keluar, atau aku akan membiarkanmu pergi." Kemarahan Huang Yu bahkan lebih besar. "Yun Hao, kamu terlalu sombong, aku ingin kamu terlihat baik." Dengan teriakan marah, kekuatan alam setengah langkah meledak, seperti gunung berapi besar yang tiba-tiba meletus dengan magma yang bergulir. Para prajurit yang kembali ke satu alam, tubuh dan hati bersama, hati dan kekuatan bersama, kekuatan dan pikiran bersama, pikiran selaras dengan para dewa, satu gerakan dan satu gaya, ada ledakan yang menakutkan. Bahkan jika Huang Yu ini hanya setengah langkah menjadi satu, kekuatan tempurnya tampaknya telah melangkah ke tingkat lain dari alam jin dan, dibandingkan dengan wanita darah gadis iblis sekte iblis di bulan darah, itu hanya lebih kuat dan tidak lebih lemah. Momentum ganas seperti letusan gunung berapi berlari ke arah Yun Hao. Klik, klik, tanah dalam radius ratusan meter meledak menjadi retakan lebat seperti jaring laba-laba. "Si Feng,
Fatih, Dongfang Xiu, mereka bertiga merasa seolah-olah mereka terjebak di laut badai, kekuatan penindasan yang mengerikan berdampak pada tubuh dan keinginan mental mereka, dan tubuh mereka bertiga mundur tak terkendali. Bahkan Xiao Hei, yang telah dipromosikan ke kelas menengah peringkat Xuan dan sebanding dengan seniman bela diri Jin dan Realem, sedikit tak tertahankan, tubuhnya rendah, dan napasnya menjadi jauh lebih pendek. Yun Hao, apakah kamu tahu apa yang salah? Huang Yu minum dengan keras, dan gelombang suara mengguncang badai, dan tanah terangkat, berguling ke arah Yun Hao. Namun, Yuan pedang di tubuh Yun Hao meledak dalam sekejap, dan tepi tak terlihat menyatu 3 kaki di depannya. Apakah itu paksaan Huang Yu atau tanah yang digulung? Dia tidak bisa mendekat. Huang Yu, mundur untukku. Saat itulah itu terjadi. Teriakan marah lainnya terdengar, dan kepala Lin bergegas ke lapangan. Dia menatap Huang Yu dan berkata, kekuatan rumah penjaga kabupaten telah rusak parah, dan putri kecil memintamu untuk memimpin pengawal praetorian, membantu penjaga kabupaten untuk menghitung korban, dan mengerahkan untuk menenangkan akibatnya. Tetapi kamu di sini untuk melakukan pembunuhan, kamu sangat berani. Di hadapan teguran kepala manajer Lin, ekspresi Huang Yu tetap tidak berubah dan berkata, Kepala manajer Lin, pengakuan sang putri secara alami tidak akan dilupakan. Saya akan meminta seseorang untuk mengundang Yun Hao, lagi pula, mereka lebih akrab dengan lingkungan kota kabupaten, dan mereka akan berencana untuk membiarkan mereka membantu. Tetapi Yun Hao ini, mengandalkan jasanya, tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan secara langsung melukai saudara-saudara saya. Pengawal praetorian adalah pasukan pertama dinasti Qing Feng, dan pengawal praetorian mewakili keluarga kerajaan. Yun Hao bertindak sangat sembrono, tidak hanya untuk melukai wajah praetorian guard saya, tetapi juga untuk membenci prestise keluarga kerajaan. Saya, Huang Yu, sebagai wakil komandan pengawal praetorian, harus memberikan penjelasan kepada saudara-saudara saya, harus menyelamatkan wajah pengawal praetorian, dan harus menjaga keagungan keluarga kerajaan. Masalah, hari ini, tidak peduli siapa itu, tidak bisa menghentikanku untuk menghukum berat Yun Hao, kecil yang tidak tahu ketinggian langit. Ekspresinya serius, suaranya dingin, dan kata-katanya nyaring, dan pengawal praetorian, yang tidak tahu kebenarannya, semuanya tergerak, dan mereka berteriak, jika Yun Hao tidak dihukum berat, pengawal praetorian tidak akan pernah setuju. Jika Yun Hao tidak dihukum berat, Praetorian Guard tidak akan pernah setuju. Jika Yun Hao tidak dihukum berat, Praetorian Guard tidak akan pernah setuju. Meraung keras, marah ke langit. Dongfang Xiu, pria gemuk itu, dan Si Feng sangat marah sehingga mereka menggertakkan gigi. Dongfang Xiu menahan momentum Huang Yu, melangkah maju, dan berteriak, Huang Yu, dulu aku berpikir bahwa kamu hanya pria yang berhati-hati, tetapi hari ini, kamu dapat dianggap sebagai pembuka mata bagiku. Ternyata di dunia ini, ada penjahat yang tidak tahu malu dan tercela sepertimu. Apa kebenarannya? Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Tapi kamu memukuli dan menghasut emosi di sini, kamu bahkan lebih buruk daripada wanita di rumah bordil King Lo. Setidaknya para wanita itu, harganya ditandai dengan jelas, dan Anda, ketika kamu menjadi jalang dan masih ingin mendirikan tori, kamu tidak buang air kecil dan melihat ke cermin, sama seperti kamu pada dasarnya adalah pelacur sialan. Ini akan menjadi langsung, bukan? Ayo, jika kamu berani maju selangkah, aku akan menusuk diriku sendiri dengan pedang. Ketika saatnya tiba, aku juga akan belajar darimu. Kembali dan beritahu ayahku, beritahu ibuku, beritahu paman dan kakek ketujuhku, kamu menusuknya, dan aku membuat lumpur di selangkanganmu bukan tapi. Dongfang Xiu tidak melihat gantungan baju yang biasa, tetapi dia juga orang yang kejam di tulangnya, jadi dia langsung mengeluarkan belati, siap untuk menusuk dirinya sendiri kapan saja. Yun Hao memandang Dongfang Xiu. Dongfang Xiu, saudara Yun, jangan khawatir.
Dongfang Xiu, seorang pria bermartabat setinggi 7 kaki, tidak bisa mengalahkannya. Aku akan menenggelamkannya jika aku memercikkan air kotor. Yun Hao sedikit tersentuh dan berkata, aku akan menangani masalah ini sendiri. Dongfang Xiu mendengar Yun Hao mengatakan ini, jadi dia melangkah mundur ke samping. Tetapi dia tidak lupa berteriak, Huang Yu, saudaraku Yun akan memberimu pelajaran dengan tanganku sendiri. Kamu cucu kura-kura, dibersihkan oleh saudaraku Yun hanyalah berkah bagi generasi ke-18 leluhurmu. Yun Gongxi, aku akan menangani masalah ini, kata manajer Lin. Yun Hao tersenyum tenang, dengan dingin di senyumnya, dan berkata, untuk menangani barang semacam ini, orang lain tidak perlu campur tangan. Melihat ini, kepala manajer Lin ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia menahan diri dan menyingkir. Huang Yu mencibir dan berkata, Yun Hao, bahkan jika kamu memiliki jenis, dalam hal ini, aku akan membiarkanmu memiliki 50% dari kekuatanmu, dan hanya membuat 3 gerakan. Setelah 3 gerakan, aku akan membiarkanmu pergi untuk masalah hari ini, dan aku tidak akan menyalahkan masa lalu. Bahkan jika Yun Hao benar-benar ditangkap, putri kecil itu akan segera melepaskan Yun Hao. Adapun membunuh Yun Hao, maka dia benar-benar tidak punya nyali. Kali ini Yun Hao menenangkan kekacauan di kota kabupaten, dan dia berkontribusi banyak. Jika dia membunuh Yun Hao, dia harus menghabisi anak sapinya. Tujuannya pada awalnya adalah untuk memberi Yun Hao pelajaran, sehingga putri kecil itu bisa melihat rasa malu Yun Hao, dan kemudian dia tidak akan pernah meremehkan Yun Hao. Adapun melakukan ini, putri kecil akan menyimpan dendam, tetapi Huang Yu tidak terlalu peduli. Dia memiliki paksaan di dalam hatinya, putri kecil tidak bisa meremehkannya, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Dia adalah tipe orang yang murni termasuk tipe yang tidak bisa dia dapatkan dan tidak ingin orang lain mendapatkannya. Kamu bebas, jika aku mundur selangkah, anggap aku kalah. Yun Hao berkata dengan acuh tak acuh. Huang Yu menggertakkan giginya dan berkata, lihat gerakannya. Kata-kata itu jatuh, dan tombak perak ceri merah yang dimasukkan ke tanah menghantamnya. Ledakan, tanah terangkat, dan seekor ular piton raksasa berguling, dengan ganas membantai Yun Hao. Bab 243, menghancurkan, mengejutkan penonton. Huang Yu, wakil komandan pengawal praetorian, menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat begitu dia bergerak. Seperti yang dia katakan, dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Tapi dia percaya diri, meskipun Yun Hao telah memberikan kontribusi besar dalam kekacauan di kota kabupaten ini dan telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dia dapat. Di mata Huang Yu, hal macam apa Yun Hao itu? Dia tidak tahu bahwa Yun Hao telah membunuh Jin dan Sevenfold Murong Ming di Akademi Bela Diri King Feng. Dan 7 Jindan Agung bekerja sama dengan penyihir arai kelas menengah peringkat Suan untuk melawan Yun Hao, tetapi dibunuh oleh Yun Hao, dan di antara sekelompok orang itu, bahkan tidak ada satupun yang melampaui alam Jindan 5 kali lipat. Adapun pembubaran bulan darah Yun Hao dan mencegah wanita darah dipromosikan menjadi 1, itu hanya karena Yun Hao memiliki api bawaan, dan api bawaan dari alam rahasia reruntuhan api ada di tangan Yun Hao, yang mengejutkan Huang Yu, tetapi itu jauh dari sejauh dia cemburu. Api bawaan sangat kuat, tapi itu juga tergantung pada siapa yang mengendalikan api bawaan. Yun Hao dapat membuat wanita darah melarikan diri karena malu, karena api bawaan dari alam rahasia reruntuhan api memiliki ki pengekangan yang sangat kuat dan karakteristik darah. Jadi, Huang Yuchai merilis pernyataan berani, kekuatan 50%, 3 gerakan. Ledakan, ular piton tanah dan batu yang digulung oleh tembakan Huang Yu menembus tanah setebal tangki air besar, panjangnya hampir 10 zang, dan kuat, dan mulut ular piton yang terbuka sepertinya menelan semua yang ada di depannya. Pengawal praetorian yang menyaksikan pertempuran semuanya penuh kegembiraan, mengagumi kekuatan wakil komandan Huang Yu.
50% dari kekuatan memiliki ledakan yang menakutkan. Tampaknya wakil komandan Huang hanya berjarak satu garis tipis dari ranah penyatuan yang sebenarnya. Begitu wakil komandan Huang melangkah ke penyatuan itu akan terkenal. Lagi pula, tidak banyak dinasti Qing Feng di alam Guiyi sekitar usia 30 tahun, dan sepasang tamparan dapat dihitung. Di mata semua pengawal praetorian, kekuatan 50% Huang Yu meledak. Apalagi 3 gerakan, Yun Hao bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Mereka tampaknya telah meramalkan gambar memalukan Yun Hao yang tergeletak di tanah yang ditekan oleh gerakan Huang Yu. Perasaan mengangkat alis dan menghembuskan napas muncul di benaknya. Biarkan dia sombong, biarkan dia sombong, biarkan dia tidak berani mengambil pengawal praetorian di matanya. Ini adalah harga dari ketidaktahuan. Menghadapi langkah pertama Huang Yu, mata Yun Hao dingin, dan pedang suksin di tangannya menusuk dalam sekejap. Saat pedang dihunus, kecemerlangan yang menyala-nyala meledak. Sebelum bilah pedang menusuk ular piton bumi dan batu, ujung di depan bilah pedang langsung menghancurkan kepala ular piton bumi dan batu. Yun Hao melangkah keluar. Guntur meledak. Guntur tak berujung meletus di bawah kakinya, dan tubuhnya melesat ke depan seperti semburan kilat, dan tubuh ular piton bumi dan batu yang kepalanya patah juga runtuh inci demi inci. Kecepatan ekstrim dari 3.000 tubuh hantu Guntur terungkap, dan sosok Yun Hao datang ke depan Huang Yu dalam sekejap. Pedangnya masih menusuk ke depan, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya. Adegan ini di luar dugaan semua pengawal praetorian, dan itu juga membuat wajah Huang Yu menunjukkan sentuhan kejutan. Tapi Huang Yu masih tidak mengingat Yun Hao, dan mendengus dingin, bunga sakura merah dan tombak perak di tangannya akan menyerang lagi. Bisa. Tanpa menunggu tangan awal Huang Yu selesai, tiba-tiba, raungan naga besar terdengar. Diikuti oleh roh Yuan naga hijau Yun Hao terwujud. Roh naga hijau dari lusinan Zhang seperti aslinya, melayang di atas Yun Hao, meledak dengan kekudusan dan kemuliaan kehidupan terkuat, yang tidak bisa dihujat. Mata roh Qinglong Yuan, seperti dua matahari yang menyilaukan, memiliki keagungan membuat semua makhluk hidup menyembah. Long Wei seperti jurang seperti laut, dan dalam sekejap, keadaan pikiran Huang Yu hancur. Gerakan Huang Yu tampak membeku, pedang di tangan Yun Hao tanpa ampun, dan dengan momentum yang menghancurkan, pedang itu dengan keras menembus baju perang di tubuh Huang Yu dan menembus dadanya. Dan itu bukan akhir dari itu. Yun Hao menginjak 3.000 tubuh hantu Guntur, dan terus bergerak maju dengan cahaya Guntur tak berujung, naga hijau Yuan Spirit bolak-balik di sekelilingnya, dan pedang di tangannya masih memiliki Huang Yu yang tergantung di atasnya. Pengawal praetorian yang berdiri di belakang Huang Yu langsung tersapu oleh serangan maju Yun Hao. Ledakan, punggung. Huang Yu menabrak dinding halaman, dan dinding halaman runtuh, menggulung debu terbang tebal. Yun Hao berhenti, cahaya Guntur menghilang, dan roh Qinglong Yuan diserap di tubuhnya, dan pedang di tangannya masih tertusuk di dada Huang Yu. Huang Yu terbaring di reruntuhan, benar-benar tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia juga membuat pernyataan berani, hanya 50% dari kekuatannya untuk menghadapi Yun Hao, dan hanya 3 gerakan, dia tidak menganggap Yun Hao sebagai satu hal. Dia ingin membuat Yun Hao kehilangan muka dan berbaring di tanah karena malu. Namun pada akhirnya, dia hanya melakukan satu gerakan. Kemudian dia berbaring di tanah. Bukannya dia tak terkalahkan bagi Yun Hao. Tapi, serangan balik Yun Hao terlalu menentukan, terlalu tidak terduga, dan terlalu luar biasa. Saat roh Qinglong Yuan muncul, itu sangat mengguncang keadaan pikirannya, membuatnya kehilangan kesempatan untuk melawan. Luka di dadanya, rasa sakit yang parah yang dibawanya, dan penghinaan ekstrim karena ditekan oleh pedang Yun Hao membuat Huang Yu akhirnya pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh roh primordial naga hijau. Dia memandang Yun Hao yang berdiri di sampingnya, wajahnya penuh keganasan, dan dia berteriak,
aku tidak kalah. Setelah teriakan itu, aura teror meletus. Dia tidak bisa menerima kekalahan ini. Dia langsung meledak dengan semua kekuatan alam pengembalian setengah langkah. Tapi Yun Hao hanya mendengus dingin, dan api yang membara mengalir ke luka di dada Huang Yu di sepanjang pedang Suksin. Karakteristik api hati pembakaran matahari yang menyala ketika bertemu dengan darah sangat mendominasi dan ganas, dan terbakar di tubuh Huang Yu dalam sekejap. Hati, Huang Yu sangat terkejut, di mana dia masih peduli dengan kekuatan ledakan untuk melawan Yun Hao. Cepat dan kendalikan vitalitas Anda untuk memadamkan api yang telah menyerang tubuh Anda. Yun Hao mengangkat kakinya dan tiba-tiba jatuh. Ledakan, tendangan, ini tanpa basa-basi menginjak wajah Huang Yu, dan kepalanya jatuh ke tanah. Aku berkata, provokasi aku, dan kamu akan menyesalinya. Suara acuh tak acuh Yun Hao terdengar. Kemudian dia menarik bola kakinya dan mencabut pedang Suksin. Dia dan Huang Yu tidak memiliki permusuhan hidup dan mati, dan Huang Yu adalah wakil komandan pengawal Praetorian. Jika dia terbunuh, masalah lanjutannya tidak akan kecil. Selain itu, Kabupaten Beihan baru saja mengakhiri kekacauan, dan ada banyak hal yang membutuhkan bantuan dari 800 pengawal Praetorian. Dari awal pertempuran hingga akhir pertempuran, itu hanya sesaat. Pada saat ini, Kepala Lin Daguan, pria gemuk, Dongfang Xiu, Si Feng, dan pengawal Praetorian masih dalam keterkejutan yang tebal. Naga, itu naga, Yun Hao membawa roh naga. Seruan datang satu demi satu, dan semua orang terkejut. Roh primal naga ilahi, di dinasti Qing Feng, itu belum pernah terlihat sebelumnya. Di wilayah dinasti Qing Feng, siapapun yang dapat memadatkan roh Jiaolong Yuan sudah menjadi super jenius yang terkenal dan terkenal di dunia. Tapi Jiaolong Yuanling hampir tidak membawa kata naga. Jiaolong Yuanling dan Shenlong Yuanling yang asli, jaraknya lebih dari 108.000 mil. Sekarang, ada kebanggaan tertinggi dari roh primordial naga, Dongfang Xiu, yang kembali sadar sedikit karena terkejut, berkedip, dan akhirnya mengerti mengapa dia dekat dengan Yun Hao, dan roh Jiaolong Yuan yang tidak patuh di tubuhnya akan jujur. Ternyata Yun Hao memiliki naga ilahi di tubuhnya. Jiaolong, serangga dan serangga kecil, di depan naga, tidak bisa menepati tugasnya. Bab 244, Badai menjadi tenang, dan jejak iblis muncul. Roh Qinglong Yuan Yun Hao, beberapa orang sudah mengetahuinya, dan dia belum siap untuk menyembunyikannya lagi, jadi itu pecah di depan semua orang hari ini. Sekelompok pengawal Praetorian masih menatap Yun Hao dengan takjub. Wakil komandan Huang mereka, kepalanya masih terkubur di tanah, dan tangan serta kakinya yang terbuka gemetar dan menendang. Komandan Huang, cepat, tarik keluar Komandan Huang. Beberapa Praetorian Guard buru-buru berlari dan menarik kepala Huang Yu dari tanah seperti lobak. Pada saat ini, Huang Yu tertutup debu, dengan cetakan sepatu besar yang jelas di wajahnya, matanya meledak, pangkal hidungnya runtuh, dan seluruh wajahnya rata. Ada lubang di dadanya yang telah ditusuk oleh pedang, dan tidak ada darah yang mengalir, karena lukanya hangus. Organ dalam, meridian dan pembuluh. Darahnya, masih mengalami rasa sakit yang parah karena terbakar, bahkan jika dia memadamkan api di tubuhnya sekarang, tetapi luka dalamnya tidak ringan. Apa artinya malu? Itu memalukan. Dia adalah jenius pertama dari Praetorian Guard yang memiliki setengah langkah kembali ke kultivasi One Realm pada usia 30 tahun, dan dia adalah bintang masa depan pertama dari Praetorian Guard yang memegang posisi wakil komandan pada usia seperti itu. Bisa, hari ini, dia benar-benar pecundang, lelucon. Semua pengawal Praetorian mematuhi perintah. Tangkap Yun Hao, jika ada perlawanan, tidak akan ada belas kasihan. Kemarahan di hati Huang Yu telah mencapai batasnya, dan dia kehilangan akal sehatnya. Tapi saat ini, suara seorang wanita dingin terdengar. Aku ingin melihat siapa yang berani. Chu Xinyu bergegas dengan orang-orang. Dekan Akademi Bela Diri Qing Feng,
Bai Changfeng, Yang Gang, dan Qinlan juga ada di sini. Chu Xinyu datang ke lapangan, menghadap Yun Hao, tampak gugup, dan berkata, "Mu." Memikirkan banyaknya orang di sekitar, dia tidak meneriakkan kata kayu, dan buru-buru mengubah kata-katanya, "Kamu tidak terluka, kan?" Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa." Dongfang Xiu berdiri dan berkata, "Putri kecil, kamu juga harus mengajari beberapa anjing yang tidak patuh pelajaran yang baik, memercikkan air kotor, bermain-main, tidak tahu malu, dan sadar diri." Xiao Hei sangat marah. "Bah, aku pantas disebut anjing untuk hal semacam ini? Bahkan jika dia adalah anjing sungguhan, saya di sini hari ini untuk mengumumkan bahwa dia akan dikeluarkan dari anjing itu." Chu Xinyu menatap Yun Hao sebentar, memastikan bahwa Yun Hao benar-benar baik-baik saja, dan kemudian berbalik. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tetapi lapisan es yang telah berlangsung selama ribuan tahun melayang, dan tatapannya menyapu pengawal Praetorian yang hadir seperti pedang tajam. Sekelompok Praetorian Guard menundukkan kepala mereka satu demi satu. "Huang Yu, putri kecil, dengarkan penjelasanku." "Diam." Chu Xinyu mendengus dan berkata, "Apakah ini pasukan pertama dinasti Qing Feng? Apakah ini divisi elit yang dibangun dengan kekuatan dinasti? Gejolak di Kabupaten Beihan baru saja berakhir, dan masih banyak orang yang terluka yang perlu dirawat. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyerang para pahlawan yang menyelamatkan Northern Cold County. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan itu?" "Putri, ini telah mengeluarkan perintah. Biarkan Anda membantu penjaga daerah untuk menenangkan akibatnya. Ini adalah perintah militer. Hukum besi pertama dari pengawal Praetorian, tatanan militer seperti gunung, dan mereka yang melanggar hukum akan dibunuh." Nada suara Chu Xinyu tegas, dan pengawal Praetorian yang hadir, termasuk Huang Yu, semuanya ketakutan. Di samping, kepala manajer Lin berjalan keluar pada waktu yang tepat dan berkata, "Putri, saat ini, saatnya mempekerjakan orang, jadi beri mereka kesempatan untuk menebus kesalahan mereka." Chu Xinyu sedikit mengernyit. Ini benar-benar niat membunuh, karena orang-orang ini sebenarnya ingin menyakiti Yun Hao. Tapi kata-kata kepala Lin sebenarnya mengingatkannya bahwa dia tidak bisa dibunuh. Tanpa pencegahan dari 800 pengawal Praetorian, lingkungan kacau saat ini di Kabupaten Dingin Utara dapat dengan mudah menyebabkan banyak kekacauan lagi. Selain itu, membunuh seorang wakil komandan sudah menjadi masalah yang sangat serius, dan tidak dapat diputuskan dengan mudah. Chu Xinyu lahir di keluarga kerajaan, dan dia tahu banyak pengorbanan, jadi dia secara alami mengerti. Dia terdiam sejenak dan berkata, "Aku akan mengampunimu kali ini karena perantaraan kepala Lin Dakuan." Namun, kejahatan besar tidak bisa dihindari, dan kejahatan hidup tidak dapat dihindari, dan ketika masalah kota kabupaten selesai dan kota kekaisaran dikembalikan, hukuman akan dibuat. Jika ada di antara Anda yang berani terus bertindak di masa depan, putri ini tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan dan memenggal kepalanya di tempat untuk memberi contoh. Meskipun Huang Yu kesal di dalam hatinya, dia tidak berani berpikir dengan hati-hati lagi, dan berlutut dengan satu lutut. Jenderal terakhir berterima kasih kepada sang putri karena tidak membunuhnya, dan jenderal terakhir pasti akan memimpin pengawal Praetorian untuk tampil baik dan menebus pencapaian mereka. Chu Xinyu memandang Huang Yu, dan hatinya masih tidak nyaman, jadi dia minum dengan dingin. "Huang Yu, mulai sekarang, kamu tidak akan lagi memiliki wewenang untuk mentransfer komando pengawal Praetorian. Posisi wakil komandan untuk sementara akan digantikan oleh orang lain, dan kandidat spesifik, putri ini akan mempertimbangkannya lagi." Meskipun Chu Xinyu tidak memiliki kekuatan untuk menunjuk dan memberhentikan wakil komandan pengawal Praetorian, tapi sekarang situasinya lebih istimewa. Di sini, dialah yang berdiri di puncak piramida status. Bahkan jika dia kembali ke kota kekaisaran, Huang Yu akan dapat segera dipulihkan, setidaknya di Kabupaten Beihan.
Chu Xinyu tidak akan membiarkannya memiliki kesempatan lagi. Dalam hal ini, Tuan Lin tidak mengatakan apa-apa. Selama dia tidak membunuh orang dengan santai, Chu Xinyu bisa menarik napas, terserah. Setelah Chu Xinyu mundur dari pengawal praetorian, dia menoleh untuk melihat Yun Hao lagi. Embun beku di wajahnya menghilang, mengungkapkan sentuhan rasa bersalah. Yun Hao tersenyum tenang dan berkata, "Gadis, tidak apa-apa, aku tidak menderita kerugian." Chu Xinyu mendengus dan mengangguk berat. Sekelompok orang di sekitar tercengang. "Putri kecil Chu Xinyu, gadis, tutut." Dongfang Xiu dan pria gendut itu saling melirik, dan dari wajah satu sama lain, mereka semua melihat peta gosip. Tampaknya dalam waktu singkat pria dan janda yang kesepian itu tinggal di ruang rahasia, banyak hal indah benar-benar terjadi. Bai Changfeng maju selangkah, membuka mulutnya untuk memecah suasana yang halus, dan berkata, "Yang mulia Putri Qiu, kekacauan di kota kabupaten telah pecah, jadi saya akan membawa orang kembali ke Akademi Bela Diri King Feng terlebih dahulu." Chu Xinyu melengkungkan tangannya ke arah Bai Changfeng dan berkata, "Din Bai akan memimpin orang untuk menyelamatkan kota kabupaten, dan putri ini akan menghadirkan ayah dan kaisarnya pada saat itu, dan menghargai perbuatan berjasanya." Seni bela diri. King Feng adalah akar dari seni bela diri dinasti kekaisaran. Saya juga tahu bahwa Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan juga menderita banyak korban kali ini, dan saya berharap Din Bai akan membiarkan mekanisme Akademi Seni Bela Diri kembali beroperasi sesegera mungkin. Bai Changfeng mengangguk dan menatap Yun Hao, dengan sedikit kecemasan di ekspresinya. Yun Hao tahu apa yang dikhawatirkan Bai Changfeng. Pikiran iblis di ruang yang terfragmentasi di Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan telah membawa ular itu keluar dari lubang, dan ketika situasinya bergejolak kali ini, pihak lain kemungkinan besar akan menyerang lagi dalam waktu singkat. Ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan balas dendam Bai Changfeng karena membunuh ayahnya, dan bagi Yun Hao, melenyapkan iblis juga merupakan inti dari tanggung jawabnya dalam kehidupan masa lalu dan sekarang. "Gadis, aku juga akan kembali ke Akademi Seni Bela Diri bersama Din Bai dulu." Yun Hao memandang Chu Xinyu dan berkata, meskipun Chu Xinyu enggan, dia masih mengangguk. Dia masih memiliki banyak hal yang harus ditangani selanjutnya, dan dia harus kembali ke kota kekaisaran untuk melapor segera setelah menghadapinya, dan dia benar-benar tidak punya waktu untuk berduaan dengan Yun Hao. "Jika aku tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu, kamu akan segera pergi ke kota kekaisaran untuk menemukanku, kan?" Chu Xinyu memandang Yun Hao dengan tatapan bersemangat dan ekspresi antisipasi. Yun Hao mengangguk, Wajah Chu Xinyu akhirnya muncul dua pusaran pir dangkal, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu tidak boleh berbohong padaku. Aku akan menunggumu di kota kekaisaran." Akademi Bela Diri, King Feng, di luar ruang yang terfragmentasi. Sesosok berjubah hitam besar melihat ke pintu masuk ruang yang terfragmentasi dan tertawa aneh. Saat berikutnya, sosok berjubah hitam, dengan lambaian lengannya, aura hitam bergulir, secara paksa menerobos formasi yang menghalangi pintu masuk ke ruang puing-puing, dan bergegas masuk dengan kilatan sosoknya. Bab 245, Mata Iblis menggantung di udara. Yun Hao dan rombongannya kembali ke Akademi Bela Diri King Feng. Kekacauan di mana-mana, banyaknya yang terluka, dan bau darah di udara yang belum hilang, membuat ekspresi semua orang menjadi jauh lebih berat. Kali ini, Akademi Seni Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan benar-benar hanya akan dihapus sepenuhnya. Bai Changfeng menghela nafas panjang, dan kemudian berkata, "Yang Gang, Qin Lan, kalian berdua, cepat tangani akibatnya." "Iya." Keduanya mengambil pesanan dan pergi. "Yun Hao, ikut denganku." Setelah itu, sosok Bai Changfeng terbang, dan Yun Hao segera mengikuti. Mati gemuk. Menurutmu apa yang ingin dibicarakan dekan dengan saudara Yun? Dongfang Xiu bergumam rasa ingin tahu. "Fatih, saya tidak tahu." Dongfang menghela nafas. "Xiu
Ada apa denganmu? Pria gendut itu bertanya. Ekspresi Dongfang Xiu suram, seolah-olah ada sedikit kesedihan, dan berkata, naga saudara Yun melilit pinggangnya, dan cacing kecilku tidak bisa mengangkat kepalanya. Pria gendut itu tersenyum cabul. Si Feng menggaruk bagian belakang kepalanya, tidak mengerti. Di ruang terfragmentasi kuil bela diri Seifu, di sekitar sosok berjubah hitam itu, aura hitam pekat berjatuhan. Nafas hitam pekat ini tiba-tiba memanjang dan berubah menjadi ular piton raksasa dengan 9 kepala. Tubuh ular piton hitam menggeliat liar, dan 9 kepalanya meletus dengan kekuatan keras, menghancurkan tanah di ruang puing-puing. Sesaat kemudian, sosok berjubah hitam itu berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat, menemukannya. Ular piton hitam dengan 9 kepala bubar, dan sosok berjubah hitam itu meledak menjadi bentuk, datang ke lubang yang dalam. Kembali, reinkarnasi pikiran iblis, rajaku memanggilmu. Sosok berjubah hitam itu memiliki kata-kata di mulutnya, dan tangannya terulur dari jubah hitam lebar. Ini adalah sepasang telapak tangan dengan garis hitam di kulit, dan setiap helai tekstur mengungkapkan perasaan yang sangat aneh dan iblis. Tangan sosok berjubah hitam itu dengan cepat disegel, dan aura hitam yang melonjak di sekitar tubuhnya bergegas menuju lubang dalam di depannya seperti deras. Dan itu berlangsung untuk sementara waktu. Di lubang yang dalam, tidak ada gerakan. Mengapa ini terjadi? Pikiran iblis ada di sini, tapi mereka tidak menanggapi panggilanku. Sosok berjubah hitam itu bergumam 2 kali, lalu berteriak keras dan meraih telapak tangannya. Ledakan, tanah dan batu di lubang yang dalam berubah menjadi bubuk, dan kemudian, bola aura hitam murni digenggam olehnya di telapak tangannya. Brengsek, brengsek, keinginan dalam pikiran iblis telah usang. Sosok berjubah hitam itu memarahi dengan marah, dan kemudian tubuhnya meledak, ingin segera meninggalkan tempat ini. Ledakan, saat dia hendak bergegas keluar dari ruang puing-puing, tanda kepalan tangan meledak dari pintu masuk ruang puing-puing. Sosok berjubah hitam itu meraung rendah, dan aura hitam menyapu, menghancurkan bekas tinju. Seperti yang diharapkan lelaki tua itu, kamu di sini lagi. Bai Changfeng berteriak, rambut putihnya berdiri tegak, dan niat membunuh yang kuat tampaknya mengembun menjadi substansi. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan segel akta istana bela diri, dan kekuatan datang dari dunia bawah dan turun padanya. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengikuti ayahnya, yang merupakan penjaga iblis kota Wudian, untuk memburu keturunan Raja Iblis yang melarikan diri dari Gua Iblis dan datang ke dinasti King Feng. Semuanya berjalan dengan baik, tetapi pada saat kritis, seseorang dari dinasti King Feng bergerak untuk diam-diam membantu klan iblis, yang mengakibatkan kematian ayahnya. Sejak itu, Bai Changfeng telah bersumpah untuk mencari tahu pria yang diam-diam membantu klan iblis. Beberapa waktu lalu, menggunakan gumpalan sihir ini di ruang yang terfragmentasi, saya akhirnya memancing pria yang tersembunyi di dalam bayang-bayang. Tapi saat itu saya tidak tiba tepat waktu, dan saya diselinap pergi oleh pihak lain. Kali ini, target akhirnya diblokir di ruang puing-puing. Tuan penekan iblis, orang ini, biarkan aku datang. Bai Changfeng membunuh, dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Yun Hao menatap sosok yang diselimuti jubah hitam dan tidak berbicara. Sosok berjubah hitam itu tersenyum aneh. Segel akta istana bela diri, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Bai Changfeng, dekan Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, sebenarnya adalah penekan iblis dari istana bela diri. Saat dia berbicara, kepalanya sedikit bergeser dan 2 mata gelap tertuju pada Yun Hao. Tutut, aku mengenalmu, Yun Hao dari Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan, kamu mengejutkanku lebih dari Bai Changfeng, utusan iblis kota istana bela diri yang muda dan lemah, ini adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Suara jubah hitam, itu serak, seolah-olah tulang tenggorokannya bergesekan, dan dia tertawa aneh, karena kamu telah menemukanku.
maka aku tidak akan menahanmu. Bunuh penjaga iblis kota Wudian, dan rajaku akan mendapat hadiah. Membunuh utusan penindasan iblis Wudian lainnya pasti akan memiliki hadiah yang kaya. Hahaha, utusan penindasan iblis yang begitu lemah berani muncul di depanku. Ini tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Kata-kata itu jatuh, dan sosok berjubah hitam itu meledak. Angin panjang putih yang melemparkan segel istana bela diri, rambut harus berdiri tegak, dan menyerang dengan kepalan tangan. Ledakan, kekuatan kedua belah pihak, bentrok dengan keras, memicu badai besar. Bai Changfeng, kamu terlalu lemah. Sosok berjubah hitam itu berteriak, nadanya menghina, dan saat berikutnya, aura hitam di sekitarnya mengembun menjadi bentuk ular piton raksasa dengan 9 kepala. Dan 9 kepala ular piton memuntahkan awan kekuatan yang menakutkan dan meledak ke arah Bai Changfeng. Bai Changfeng tak terkalahkan, tubuhnya dipukul satu demi satu, darah menyembur dari mulut dan hidungnya, dan dia terbang mundur. Limbah rentan, sosok berjubah hitam itu menyeringai tajam, sangat merajalela. Aku akan bertarung denganmu, karena kebencian yang menumpuk di hatinya, Bai Changfeng, yang telah jatuh ke dalam kegilaan, ingin berjuang keras. Tiba-tiba, pedang panjang berdiri di depan Bai Changfeng. Kamu bukan tandingannya, serahkan padaku. Yun Hao berkata dengan tenang. Dia telah melihat bahwa, itu kekuatan sosok berjubah hitam ini berada di sekitar tingkat ke-8 dari alam Jindan. Selain itu, ini bukan pengkhianat dinasti King Feng yang diam-diam membantu iblis, tetapi iblis sungguhan. Aura hitam yang melonjak sangat ortodoks. Energi iblis. Monster klan iblis berjubah hitam tersenyum. Yun Hao, kamu bahkan lebih buruk dari Bai Changfeng. Apa yang akan kamu lakukan untuk melawanku? Jika kamu ingin mati, maka aku akan membunuhmu dulu, dan kemudian membunuh Bai Changfeng. Jelas, klan iblis berjubah hitam tidak tahu tentang pertempuran yang terjadi di kota kabupaten. Jika dia tahu, maka dia tidak akan mengatakan bahwa Yun Hao bahkan lebih buruk dari Bai Changfeng. Apakah sulit untuk berurusan denganmu? Yun Hao mencibir. Saat berikutnya, cahaya guntur tak berujung meledak, dan dia menginjak gerak kaki 3.000 tubuh hantu guntur, seolah-olah membawa lautan guntur yang menggelegar dan menembak ke arah klan iblis berjubah hitam ini. Hah! Pedang Suksin menebas, dan pedang kita tertandingi. 9 ular piton raksasa yang dipadatkan oleh klan iblis berjubah hitam dengan ki iblis langsung dihancurkan di bawah pedang Yun Hao. Jubah hitam lebar juga meledak, memperlihatkan sosok pria iblis di dalamnya. Penampilannya tidak berbeda dengan umat manusia, tetapi permukaan kulitnya ditutupi dengan pola sihir hitam yang padat, dan matanya juga hitam bersih. Pria iblis itu ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pedang Yun Hao akan menakutkan, bahkan jika dia ingin melarikan diri. Tapi Yun Hao tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan 9 pedang terbang meraung, langsung berubah menjadi formasi pedang, menghalangi segala arah. Segera setelah itu, Yun Hao melangkah keluar lagi dan bergegas di depan pria iblis itu. Manusia iblis itu meraung marah, meledak dengan sekuat tenaga, dan memadatkan perisai iblis di depannya. Tetapi perisai iblis ini tidak bisa menahan ketajaman pedang Yun Hao sama sekali. Pedang itu menembus perisai iblis, dan kemudian menembus dada manusia iblis itu. Pedang ganas Yuan mengamuk di tubuh pria iblis ini dalam sekejap, memblokir semua kekuatannya. Yun Hao menghunus pedangnya, dan pria iblis itu jatuh ke tanah dengan keras, tidak bisa bergerak, dan darah iblis hitam berdeguk dari dadanya. Yun Hao tidak langsung membunuhnya. Klan iblis di alam Jindan ini hanyalah peran. Dinasti King Feng, ada juga keturunan tersembunyi dari Raja Iblis yang melarikan diri dari pengepungan dan penindasan istana bela diri. Itulah bahaya tersembunyi terbesar. Jatuh ke tanah, pria iblis yang tidak bisa menjalankan ki iblisnya tiba-tiba berlari dengan keras dengan ki iblis di sekujur tubuhnya, dan dengan keras, dia langsung diledakkan.
Darah iblis hitam berubah menjadi kabut darah hitam, dan kabut darah melayang di udara, dan kemudian berubah menjadi mata hitam, memancarkan aura yang sangat menakutkan, ganas, dan brutal. Mata hitam tergantung di udara, menatap Yun Hao. Bab 246, Ling Feiyu hilang. Mata hitam yang melayang di udara menatap langsung ke arah Yun Hao. Sentuhan depresi meresap ke ruang yang terfragmentasi ini. Bai Changfeng terbang ke sisi Yun Hao, bahkan jika mata hitam ini tidak menatapnya, dia juga memiliki perasaan berdebar-debar. Sudut mulut Yun Hao melintasi busur dingin, dan saat berikutnya, pedang Suksin menyapu secara diagonal. Cahaya dingin pedang Qi meledak, dan itu langsung menghancurkan mata hitamnya. Bai Changfeng, Tuan Penekan Iblis, apa ini? Yun Hao, mantra ras iblis, yang disebut mata iblis. Sebelum manusia iblis ini datang ke Kabupaten Beihan, dia sudah ditanam dengan teknik mata ajaib di tubuhnya. Pria yang meninggalkan mata ajaib padanya dapat melihat semua yang dia lihat melalui dirinya. Keajaiban mata iblis, yang biasanya hanya dipraktikkan oleh beberapa iblis dengan peringkat garis keturunan yang lebih tinggi, harus menjadi sarana keturunan Raja Iblis yang diburu ayahmu saat itu. Bai Changfeng berpikir, dia benar-benar pantas menjadi penguasa utusan penindasan iblis. Tidak hanya dia kuat di usia muda, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang klan iblis. Mulai dari Yun Hao membantunya memperbaiki segel akta istana bela diri di tubuhnya, ditambah serangkaian hal, dia tidak ragu sama sekali bahwa Yun Hao adalah utusan iblis istana bela diri. Kemudian, Bai Changfeng bereaksi dan berkata, bukankah itu berarti keturunan Raja Iblis yang tersembunyi dalam rahasia dinasti King Feng, serta para pengkhianat yang diam-diam membantu klan iblis saat itu, sudah mengetahui identitas utusan penindasan iblis? Omong-omong, Bai Changfeng mengganggu dirinya sendiri. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak mengatakan bahwa Yun Hao adalah penekan iblis di depan manusia iblis barusan. Dengan mendengus, Yun Hao memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya dan berkata, jika kamu tahu, ada apa? Kelompok iblis ini telah berada di dinasti King Feng begitu lama, dan mereka belum mengungkapkan jejak keberadaan mereka sejauh ini, yang berarti kekuatan mereka tidak cukup, dan mereka tidak berani maju. Jika kekuatan mereka cukup, dengan keinginan di tulang iblis untuk melahap daging dan jiwa umat manusia, mereka tidak akan menahan diri, dan mereka telah menyebabkan bencana besar dengan tidak bermoral. Mata Bai Changfeng berkedip, dan dia berkata, Tuan Penekan Iblis, apakah menurutmu sekte iblis api darah dan klan iblis yang tersembunyi di dinasti King Feng akan berada di kelompok yang sama? Yun Hao, mungkin bukan geng ras iblis, sekte iblis, meskipun mereka semua memiliki kata ajaib. Tapi setan adalah setan, dan sekte iblis adalah kekuatan teran yang telah melalui jalan yang bengkok. Pada awalnya, kekuatan semacam ini yang terdiri dari orang-orang disebut kultus. Tetapi karena orang-orang kultus bertindak dengan gaya yang terlalu mirip dengan ras iblis, mereka semua suka melahap darah dan jiwa manusia. Jadi mereka diperlakukan sama dengan ras iblis, jadi ada kultus iblis. Di dalam sekte iblis, mereka semua menyebut diri mereka kultus Tuhan. Tentu saja, meskipun keduanya tidak memiliki konsep yang sama, mereka sering terkait satu sama lain. Yun Hao mengetahui dari Chu Xinyu bahwa orang-orang dari sekte iblis darah dan api berasal dari kerajaan kuno Xia besar untuk tujuan kumpulan jiwa terlarang keluarga kerajaan mereka, dan sisa-sisa klan iblis dikejar dan dibunuh dan melarikan diri ke sini. Berdasarkan hal ini, Yun Hao merasa bahwa mereka kemungkinan besar tidak berada dalam kelompok. Tapi kemudian, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berada di aliran yang sama. Imperial. Centang, centang, centang. Suara air yang menetes terus berdering. Itu adalah tempat di mana tidak ada sinar matahari sama sekali, seolah-olah tidak pernah melihat cahaya siang, sangat lembab, dan meresap dengan bau busuk.
Dalam kegelapan, sebuah percakapan terdengar. Raja Iblis memanggilku, tapi ada sesuatu yang mendesak. HMPH, aku memintamu untuk datang sejak lama. Tapi itu sudah berlarut-larut. Kamu, tidak heran kamu telah mempersiapkan selama bertahun-tahun, dan kamu masih tidak bisa mencapai apapun. Raja Iblis marah, tolong dengarkan penjelasan saya. Beberapa waktu lalu, saya dijelaskan oleh Raja Iblis untuk menemukan cara untuk menghubungi beberapa ruang terfragmentasi yang dipulihkan oleh Akademi Bela Diri King Feng, dan saya ingin mengeluarkan pikiran iblis yang tersegel di ruang yang terfragmentasi. Tapi hal-hal lama di halaman umum dinasti King Feng cukup waspada, dan mereka hampir mengejutkan ular itu. Yuan Chunxing dari Akademi Guru Surgawi telah membuat banyak gerakan baru-baru ini, bahkan jika dia ada dalam identitas saya, dia tidak berani bertindak gegabah, jadi dia telah menyeretnya keluar dan tidak datang menemui Raja Iblis. Lagi pula, begitu terungkap, apa yang telah kita rencanakan selama bertahun-tahun semuanya akan gagal, dan itu akan berdampak buruk bagi siapapun. Oke, tidak perlu dijelaskan, selanjutnya, kamu harus melakukan dua hal untukku. 1. Seseorang dari markas besar Sekte Iblis Api Darah telah memasuki wilayah dinasti King Feng dari kerajaan kuno Xia Besar. Anda menemukan mereka, bawa mereka ke sini, dan saya akan membiarkan mereka membantu Anda menyelesaikan tujuan besar. Kedua, bunuh Yun Hao dan Bai Changfeng dari Akademi Bela Diri King Feng di Kabupaten Beihan. Yun Hao adalah utusan iblis kota Wudian, Bai Changfeng adalah penjaga iblis kota Wudian, dan orang-orang Wudian harus mati. Bagaimana mungkin Raja Iblis tahu tentang berita ini? HMPH, Raja ini punya caranya sendiri. Kamu tidak perlu tahu. Lakukan hal-hal yang aku jelaskan, dan segera kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan, dan kamu bisa pergi. Iya, dalam kegelapan, sesosok surut. Saat dia menjauh dari area di mana Raja Iblis berada, akhirnya ada beberapa cahaya dari obor di sekitarnya. Terlihat samar-samar, ada pola ular piton bercakar 4 di punggungnya. Institut Seni Bela Diri, King Feng di Kabupaten Beihan. Setelah mengalami kekacauan besar, Din Bai Changfeng dan yang lainnya sangat sibuk menangani akibatnya. Yun Hao tidak berpartisipasi dalam hal-hal ini, dia sendirian di tempat dia tinggal, bermeditasi dan berkultivasi. Arus, resep penciptaan primordial telah membuka tubuh roh utama, hati mengandung roh api, dan hati ditempa dengan roh api setiap hari, dan setelah tempering mencapai kesempurnaan, itu dapat berisi roh emas, roh kayu, roh air, dan roh bumi. 5 organ dalam mengandung 5 roh, dan 5 organ dalam ditempa hingga sempurna, yang dapat dianggap sebagai melangkah ke tahap tubuh roh perantara. Kultivasi tubuh roh juga membutuhkan sejumlah besar pil dan bantuan harta surgawi dan duniawi. Tetapi karena hati Yun Hao mengandung api bawaan, tidak perlu terlalu merepotkan untuk saat ini, dan dia hanya bisa bersikeras untuk mengolah metode penciptaan primordial setiap hari. Ketika Anda memurnikan dan mengolah 4 organ dalam dan 4 roh lainnya, Anda akan menemukan cara untuk mengumpulkan hal-hal yang Anda butuhkan untuk kultivasi Anda. Selain mengolah teknik penciptaan primordial, itu juga merupakan budidaya keterampilan ilahi leluhur. Ini adalah metode yang luar biasa untuk mengolah jiwa dan menempa pola leluhur tertinggi, yang tidak lebih lemah dari teknik penciptaan primordial, dan Yun Hao sangat mementingkannya. Namun, pada tahap saat ini, masih perlu untuk sepenuhnya mengintegrasikan jejak keterampilan ilahi leluhur ke dalam kekuatan spiritual jiwa, yaitu, untuk sepenuhnya mengubah kekuatan spiritual di lautan kesadaran menjadi emas, sebelum proses penempaan pola leluhur dapat dilakukan secara resmi. Selama beberapa hari berturut-turut, Yun Hao tenggelam dalam kultivasi. Hari ini, Dongfang Xiu memegang surat dan datang ke kediaman Yun Hao. Saudara Yun, putri kecil telah kembali ke kota kekaisaran, dan dia bergegas kembali untuk melaporkan urusan Kabupaten Beihan, jadi dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepadamu secara langsung. Jadi aku secara khusus menyiapkan surat untukku untuk menyampaikannya kepadamu.
Yun Hao mengambil surat itu dan membukanya di depan Dong Fangxiu. Meskipun Dong Fangxiu penasaran dan ingin mengintip, dia masih menahan diri. Lagi pula, Anda tidak bisa menang. Jika dia dipukuli, kemana perginya wajah Paman Dongfang? Dalam surat itu, tulisan tangan Juan Xiu penuh aura seperti Chu Xinyu, menulis untuk waktu yang lama, dan Chu Xinyu menuliskan detail hubungannya dengan Yun Hao, mengatakan bahwa dia sangat bahagia setiap saat bersama Yun Hao. Akhir surat, Chu Xinyu menulis, "Wood, jika Anda datang ke kota kekaisaran, saya akan meminta Anda untuk membawa saya pergi dan pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kami. Apakah Anda bersedia?" Yun Hao telah mengetahui tentang pernikahan antara dinasti Qing Feng dan dinasti Serigala Surgawi melalui Dong Fangxiu, dan dia secara alami tahu bahwa kata-kata Chu Xinyu bukanlah lelucon. Kawin lari, mengapa? Jika bahkan wanita di sekitar Anda harus menderita keluhan ini, maka aku tidak pantas menjadi kaisar pedang teran itu lagi. Saat itulah itu terjadi. Pria gendut itu mengendarai babi petir terbang Yuanling dan bergegas. Kakak Yun, kakak ipar. Kakak iparku ada di sini. Pria gendut itu berteriak. Akademi Bela Diri Changxing di Kabupaten Beihan memicu badai besar. Hari ini, seseorang dari Akademi Umum ingin membawa Ling Feiyu ke Akademi Changyu Dao untuk berpartisipasi dalam kompetisi memperebutkan posisi gadis suci Akademi Changyu Dao. Tapi tiba-tiba, Ling Feiyu menghilang. Li Xuanyin, dekan Akademi Bela Diri Changxing di Kabupaten Beihan, berlutut di depan pria besar dari Akademi Bela Diri Changxing gemetar. Orang dari halaman umum Akademi Seni Bela Diri Changxing adalah seorang lelaki tua dengan tubuh kejam, bernama Zhu Yun, dan orang ini juga memiliki identitas, yaitu Rumah Sakit Umum Akademi Seni Bela Diri Changxing baru saja pensiun. Dekan, masalah Ling Feiyu, di Akademi Bela Diri Changxing, adalah prioritas utama. Dekan tua yang baru saja pensiun secara pribadi melangkah keluar untuk memastikan bahwa masalah mengawal Ling Feiyu ke Akademi Changyu Dao sangat mudah. Tetapi ketika dia pertama kali datang, dia bahkan tidak melihat wajah Ling Feiyu, dan hasilnya, Ling Feiyu sudah hilang. Tubuh Zhu Yun penuh dengan energi pembunuh, dan dia berteriak, "Beri kamu 3 hari. Jika kamu tidak dapat menemukan Ling Feiyu, kamu tidak perlu kembali hidup-hidup untuk melihatku." Li Xuanyin, yang sedang berlutut di tanah, gemetar di sekujur tubuhnya dan berkata, "Ya." Bab 247, Naga dan Phoenix bercampur, Yin dan Yang berkultivasi. Di gerbang Akademi Bela Diri Qing Feng, sejumlah besar murid muda telah berkumpul saat ini. Tampaknya rasa sakit yang disebabkan oleh bencana yang terjadi di kuil seni bela diri Qing Feng beberapa hari yang lalu telah menghilang dalam sekejap. Sungguh, yang indah. Bagaimana bisa ada wanita secantik itu di dunia ini? Omong kosong, wanita, dan gadis, berbeda, ini jelas gadis yang sangat cantik. Saya tahu siapa dia. Terakhir kali pada hari ketika teratai salju mekar di atas salju, saya pergi untuk melihat yang hidup, dan dia adalah Phoenix dari Akademi Bela Diri Changxing. Ternyata itu adalah Phoenix dari Akademi Bela Diri Changxing. Akademi Bela Diri Changxing dan Akademi Bela Diri Qing Feng kami tidak pernah berurusan satu sama lain. Dia. Apa yang dia lakukan? Jelas bukan di sini untuk mencari masalah. Dia datang sendiri. Dia pasti datang untuk mencari kakak senior Yun. Ngomong-ngomong, itu pasti mencari kakak senior Yun. Hari itu, dia berkata di depan banyak orang bahwa kakak senior Yun adalah suaminya. Pada saat ini, Ling Feiyu sedang berdiri di alun-alun di depan gerbang Akademi Bela Diri Qing Feng, mengenakan gaun merah menyala seperti teratai merah yang mekar, dan wajahnya tidak lagi dingin yang menolak orang-orang yang jauhnya ribuan mil, tetapi penuh dengan kelembutan. Seifuin adalah wilayah suami. Sebagai seorang istri, bagaimana dia bisa terlihat dingin ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya? Saya mendengar bahwa putri kecil bernama Chu Xinyu sangat populer di Akademi Bela Diri Qing Feng, dan ketika dia memikirkan 3 kata Chu Xinyu, Ling Feiyu merasakan sedikit tekanan.
Tekanan. Semacam ini bukan karena saya khawatir dibandingkan dengan Chu Xinyu. Itu karena dia akan pergi ke Akademi Changyu Dao, dan pada hari-hari ketika dia tidak berada di sisi Yun Hao, suaminya pasti akan dimanfaatkan oleh Chu Xinyu. Minggir, minggir! Yun Hao berteriak keras dengan Dong Fang Xiu, pria berkaki anjing nomor 1 di depannya. Wuho! Little Black meraung beberapa kali. Kerumunan penonton membubarkan jalan. Pria gendut itu berlari paling cepat, bergegas ke Ling Feiyu, menunjukkan senyum tulus, dan berkata, "Kakak ipar, kamu bisa menghitungnya? Tahukah kamu, saudara Yun depresi sepanjang hari karena dia merindukanmu, dia tidak memikirkan teh dan makanan, dan pakaiannya semakin lebar dan tipis." Si Feng Yang juga berlari, mengangguk berat dan berkata, Dia sering melihat ke arah Akademi Bela Diri Changxing di tengah malam. Penyair sebaliknya, pukul. Pria gendut itu menamparkan kepala si Feng. Idiot. Ini, yang jelas mengajarinya untuk mengucapkan sepatah kata pun, ternyata adalah puisi yang melawannya. Ling Feiyu tersenyum ringan dan berkata, "Saya sudah lama tidak melihat Gong Sisu. Tetapi saya juga telah mendengar tentang reputasi pahlawan kembar Li Uyun di Akademi Bela Diri Changxing, dan selama ini, terima kasih Gong Sisu karena telah merawat suami saya." Saat dia berbicara, telapak tangannya menjulur, jari-jarinya yang putih dan hijau halus, memegang 3 liontin giok merah menyala, dan berkata sambil tersenyum, "Inilah yang saya beri makan dengan api Phoenix. Hati-hati, saya harap Su Gongxi tidak akan menyukainya." Jangan tidak menyukainya, jangan tidak menyukainya. Pria gendut itu buru-buru mengambil liontin giok. Si Feng, apakah saya juga memilikinya? Ling Feiyu mengangguk. Si Feng juga mengambil liontin giok itu. Dong Fang Xiu datang, "Kakak ipar, apakah aku juga memilikinya?" Ling Feiyu tersenyum lembut. Dong Fang Xiu juga mengambil hadiah itu dengan indah. Kemudian, Ling Feiyu berjongkok, telapak tangannya, dan mengusap kepala Xiao Hei yang tergeletak di kakinya. Anjing. Ini, karena Ling Feiyu mengatakan sebelumnya bahwa anak anjing itu lucu, sekarang telah menjadi anak anjing hitam. Ling Feiyu menggantung bel di leher Xiao Hei, dan Xiao Hei tiba-tiba berlari mengelilingi Ling Feiyu dengan gembira, dan bel itu mengeluarkan suara gemerincing yang tajam. Ling Feiyu tiba-tiba tampak memiliki atrual, dan melihat lorong tempat para penonton pindah. Yun Hao, yang mengenakan jubah putih, berjalan mendekat dengan senyum tipis di wajahnya. Ling Feiyu bangkit, berjalan menuju Yun Hao, dan berkata, "Suamiku, aku sudah lama ingin datang kepadamu." Yun Hao, "Oke, aku akan menemanimu." Ling Feiyu, yang berjalan di depan Yun Hao, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan terburu-buru sekarang, aku sedikit lelah dari perjalanan, dan aku ingin istirahat dulu." Yun Hao mengangguk, meraih pinggang ramping Ling Feiyu dengan satu tangan, memeluk wanita cantik di pelukannya, dan melayang ke udara, terbang menuju puncak pedang kekaisaran. Semua orang di alun-alun melihat pemandangan ini dengan iri. Phoenix dari Akademi Bela Diri Changxing, naga sejati dari Akademi Bela Diri King Feng kami, pasangan yang sempurna. Meskipun dia berasal dari Akademi Bela Diri Changxing, dia adalah menantu perempuan kakak senior Yun, jadi di masa depan, itu akan menjadi orang-orang kita sendiri. Gelombang ini, kami Akademi Bela Diri King Feng akan mendapatkan darah. Si Feng juga memiringkan kepalanya, tampak rindu, dan kemudian menghela nafas lagi, dan berkata, "Sayang sekali sekarang, adik iparku pasti pernah mendengar tentang putri kecil." Pria gendut itu marah, dan menyapu tamparan lagi di kepala si Feng, dan berkata, "Taidan, aku mengajarimu bahwa saudara Yun melihat ke arah Akademi Bela Diri Changxing setiap malam, dan terlihat sedih. Kamu idiot mengatakan bahwa itu bertentangan dengan puisi. Jika saudara laki-laki dan perempuanku kehilangan kesabaran, kamu memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari." Sebagai seorang veteran emosi, Dong Fang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ipar adalah wanita yang cerdas,
dan wanita yang cerdas tidak akan cemburu. Baru saja, ketika kakak ipar saya melihat kami, dia memberi kami hadiah secara langsung, yang populer di kalangan orang-orang. Kemudian dia langsung menyatakan kedaulatannya dan berteriak Saudara Yun. Jadi kakak ipar saya hanya akan menggunakan persahabatan terhangat untuk menempati posisi di hati Saudara Yun. Anda tidak perlu khawatir tentang Saudara Yun. Petik 2. Puncak Yujian, kediaman Yun Hao. Ling Feiyu melihat ke halaman sederhana dan berkata, "Aku sangat menyukainya di sini. Tapi bagaimanapun juga kamu adalah seorang pria, dan kamu tidak pernah tahu cara merapikannya sebelumnya. Jadi aku akan membantumu merapikannya." Saat dia berbicara, dia harus melakukannya. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan memeluk Ling Feiyu dengan kedua tangan. Ling Feiyu mengangkat wajahnya, menatap Yun Hao, dan berkata, "Suamiku, aku akan pergi ke Akademi Changyu Dao." Sebenarnya, begitu dia mendengar berita bahwa Ling Feiyu telah datang ke Akademi Bela Diri King Feng, Yun Hao telah menebaknya. "Kapan kamu pergi?" Yun Hao bertanya. Ini adalah pilihan Ling Feiyu sendiri. Meskipun Yun Hao juga ingin menjaganya di sisinya, dia tidak akan menghentikan Ling Feiyu. Setiap orang memiliki hak untuk memilih hidup mereka sendiri. Selain itu, Ling Feiyu pergi ke halaman Changyu Dao untuk tujuan pemusnahan keluarga Ling, dan dia telah mengetahui bahwa pemusnahan keluarga Ling dipromosikan oleh kuil darah abadi dari kerajaan kuno Xia besar. "Seharusnya hari ini, tapi aku ingin tinggal bersamamu selama beberapa hari sebelum pergi." Yun Hao, Segera setelah itu, Yun Hao langsung mengambil wanita cantik di pelukannya dan memasuki ruang dalam. Di bawah gaun merah itu ada keindahan yang halus dan berapi-api. Ketika keduanya menjadi satu, tiba-tiba, raungan Phoenix terdengar dari tubuh Ling Feiyu, dan raungan naga meletus di tubuh Yun Hao. Ini adalah pertama kalinya sejak Ling Feiyu memadatkan roh Yuan Phoenix dan Yun Hao memadatkan roh Yuan naga sejati. Naga dan Phoenix dan Ming, dalam kegelapan, kekuatan yang sangat khusus tiba-tiba bergerak di tubuh mereka berdua. Mata Yun Hao berkedip. "Aku akan membimbingmu dengan naga sungguhan. Kamu bisa bekerja sama." Yun Hao secara langsung mengoperasikan metode budidaya yin dan yang tingkat atas untuk memandu perpaduan naga dan burung Phoenix. Menurut Yun Hao, kerja sama lengkap. Awal Ling Feiyu adalah ketika dia terbiasa dengan pengoperasian metode ini, dia mulai secara bertahap mencoba mengambil inisiatif. Bab 248, Selamatkan Anda dari kematian, Anda tidak bisa lepas dari dosa hidup. Di kamar Yun Hao, naga terbang dan Phoenix menari, yang luar biasa. "Suamiku, aku akan memberimu gumpalan api sejati Phoenix lagi," Ling Feiyu berkata tiba-tiba. Segera setelah itu, gumpalan api yang mendominasi mengalir ke tubuh Yun Hao. Yun Hao tidak menolak, ketika dia memasukkan gumpalan api sejati Phoenix ini ke dalam hatinya, dan kemudian menggunakan teknik api ether untuk menggabungkannya dengan api hati api matahari. Phoenix True Fire, jika dikembangkan secara ekstrim, pasti sebanding dengan 3 api bawaan teratas. Tapi waktu Ling Feiyu untuk memadatkan roh Phoenix Yuan tidak lama, dan kultivasinya terbatas, dan Phoenix True Fire yang dia berikan kepada Yun Hao tidak terlalu kuat. Tapi ini tidak terlalu kuat, dan itu relatif terhadap api hati pembakaran matahari kesempurnaan yang berada di peringkat 89. Gumpalan api sejati Phoenix. Ini mungkin setara dengan tingkat api bawaan 100 ke 5. Apakah itu api hati pembakaran api matahari, atau gumpalan api sejati Phoenix yang diberikan Ling Feiyu kepada Yun Hao? Semuanya termasuk tipe di puncak piramida di antara api. Kedua nyala api, jika mereka ingin digantikan oleh yang lain, ingin bergabung bersama, itu benar-benar mimpi bodoh. Tapi teknik api Taiyan Yun Hao sudah memiliki efek ajaib dari memadukan api bawaan, sehingga dapat menyatu dengan sangat mudah. Pada saat ini, nyala api yang dibudidayakan Yun Hao di dalam hatinya masih didominasi oleh api hati pembakaran matahari,
tetapi itu meningkatkan dominasi dan vitalitas api sejati Phoenix. Phoenix, lahir dari api, terlahir kembali di nirvana, bukanlah rumor, tetapi keberadaan nyata, dan ki kehidupan dalam api sejati Phoenix tidak dimiliki oleh jenis api lainnya. Bang! Jantung Yun Hao terkompresi dengan keras, dan meledak seperti guntur. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa hati sepertinya telah menjadi dunia nyata, dan darah seluruh tubuh mengalir dari dunia jantung, mencuci dan mencuci seluruh tubuh, memberi tubuh fungsi yang kuat. Hati yang memuaskan, kesempurnaan. Segera setelah itu, gumpalan napas murni, tanpa kendali Yun Hao, mengambil inisiatif untuk bergegas keluar dari hatinya dan menembus ke dalam limpanya. Semangat 5 elemen saling menguatkan. Hati milik api, limpa milik bumi, api melahirkan bumi, dan hati langit dan bumi ditempa dengan sempurna, sehingga penempaan limpa dan bumi langsung dibuka. Limpa, Yun Hao sudah mengandung makhluk spiritual bawaan Xuanzu, dan ketika langit dan bumi limpa dibuka, Xuanzu langsung berubah menjadi cahaya kuning tanah murni dan menyatu ke dalam langit dan bumi limpa. Semua perubahan ini bisa dikatakan dalam sekejap. Awalnya, Yun Hao dan Ling Feiyu, di bawah perpaduan roh King Long Yuan dan roh Yuan Phoenix, dilengkapi dengan metode kultivasi Yin dan Yang, frekuensi pertumbuhan kekuatan berada pada ritme yang sama. Tapi tiba-tiba, kenaikan Yun Hao langsung diangkat. Ling Feiyu, yang berbaring di bawah, memperhatikan bahwa Yun Hao tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, dan ekspresi khusus muncul di pipinya, yang semerah buah persik. Suami, hah, Ling Feiyu memandang Yun Hao, menggigit bibirnya, dan berkata, aku akan datang. 3 hari berturut-turut, tidak ada seorang pun di Akademi Bela Diri King Feng yang pernah melihat Yun Hao dan Ling Feiyu lagi. Pria gendut dan Dongfang Xiu secara paksa menyeret si Feng beberapa kali ke halaman tempat tinggal Yun Hao. Tapi Xiao Hei berubah menjadi tubuh serigala iblis badai, dan menjaga gerbang halaman dengan tatapan galak dan jahat, yang berani mendekat. Xiao Hei menunjukkan taringnya yang tajam. Dan hari-hari ini, Kabupaten Beihan, yang baru saja mengalami kekacauan, hampir terbalik. Li Xuanyin, Dekan Akademi Seni Bela Diri Changxing di Kabupaten Beihan, bersama orang-orang, dapat dikatakan menggunakan kekuatan seluruh akademi, menggali 3 kaki ke tanah dan mencari Ling Feiyu. Laporkan, seorang guru Akademi Seni Bela Diri Changxing, tampak bingung dan cemas, bergegas di depan Li Xuanyin. Wajah Li Xuanyin jelek, dan Zhu Yun, dekan tua yang telah pensiun dari rumah sakit umum, masih menunggunya. Jika dia tidak dapat menemukan Ling Feiyu, Zhu Yun pasti akan menamparnya sampai mati begitu saja. Hari ini, sudah menjadi tenggat waktu yang diberikan oleh dekan tua Zhu Yun. Li Xuanyin menghela nafas dan berkata, katakan, instruktur Akademi Bela Diri. Changxing Si menarik napas dalam-dalam dan berkata, Din Qiyu, saya telah menemukan petunjuk tentang keberadaan Ling Feiyu, dan seseorang melihatnya pergi. Akademi Bela Diri Seifup. Li Xuanyin tampak tertegun ketika mendengar ini, dan kemudian berkata, kumpulkan orang, ikuti aku ke Akademi Bela Diri King Feng untuk menemukan seseorang, dan selain itu, kembali dan beritahu dekan tua Zhu. Akademi Bela Diri, Changxing dan Akademi Bela Diri King Feng telah bermusuhan sejak lama. Sekarang, tepat ketika Akademi Bela Diri Changxing hendak mengirim Ling Feiyu ke Akademi Changyu Dao, Ling Feiyu pergi ke Akademi Bela Diri King Feng dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Li Xuanyin tentu saja tahu bahwa ada alasan Yun Hao untuk ini, tetapi dia bahkan lebih curiga bahwa masih ada perhitungan Akademi Bela Diri King Feng. Lagi pula, begitu Akademi Bela Diri Changxing mengirim Ling Feiyu ke Akademi Changyu Dao untuk bersaing memperebutkan posisi gadis suci, tidak peduli apa hasilnya, Akademi Changyu Dao akan mengeluarkan sejumlah besar hadiah kepada Akademi Bela Diri Changxing, dan Akademi Bela Diri King Feng tentu tidak ingin melihat Akademi Bela Diri Changxing menjadi lebih kuat. Li Xuanyin terlalu cemas, dan segera membawa orang dan bergegas ke Akademi Bela Diri King Feng.
Suamiku, aku pergi. Ling Feiyu dan Yun Hao berjalan keluar ruangan. Dalam 3 hari terakhir, Ling Feiyu telah tenggelam dalam kebahagiaan, dan di bawah makanan bergaul dengan Yun Hao siang dan malam, tanpa terlihat, ada sedikit lebih banyak kedewasaan yang dimiliki seorang wanita, dan itu menjadi lebih menarik. Yun Hao memeluk Ling Feiyu dan berkata, "Ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri. Aku memberimu teknik untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, kamu harus mempraktikkannya setiap hari." Praktik. Orang suci dari Akademi Tao Changyu memusnahkan 7 emosi dan 6 keinginan. Dan latihan Yun Hao untuk Ling Feiyu dapat menyelesaikan bahaya tersembunyi ini. Ling Feiyu mengangguk berat, dan berinisiatif untuk bersandar ke pelukan Yun Hao. "Suamiku, ketika aku membalas dendam yang mendalam dari lautan darah, aku harus mengikutimu, pagi dan senja, dan tidak pernah berpisah." Yun Hao membelai sutra hijau lembut si cantik dan berkata, "Jika aula darah dunia bawah tidak mudah dihadapi, maka jangan cemas, tunggu aku datang." Di kolam jiwa di sisi lain kota kekaisaran, ada petunjuk yang melibatkan Chang Yao, dan dia harus pergi ke kota kekaisaran untuk mencari tahu, jadi dia tidak bisa pergi untuk saat ini. "Oke, suamiku, aku akan menunggumu sepanjang waktu," kata Ling Feiyu. Keduanya meringkuk bersama untuk waktu yang lama, dan Ling Feiyu dengan enggan meninggalkan pelukan Yun Hao, dan kemudian keduanya berjalan keluar dari gerbang halaman. Xiao Hei, yang berbakti pada tugasnya, segera menjadi lebih kecil, menggelengkan kepalanya dan berlari ke Ling Feiyu, bel di lehernya bergoyang dengan suara yang tajam. Pada saat ini, Qin Lan datang dengan pedang, wajahnya cemas, dan dia berkata, "Li Xuanyin ada di sini." "Bai Changfeng, serahkan orang itu, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Li Xuanyin berdiri di alun-alun Akademi Bela Diri King Feng, dan berteriak keras, dan aohan Xuangong langsung pecah, dan seluruh alun-alun ditutupi dengan lapisan es dingin yang tebal, dan sejumlah besar tombak kental kristal es melayang di udara. Napas Bai Changfeng bergetar, dan semua es dan salju hancur. "Li Xuanyin, Akademi Bela Diri King Feng bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar. Aku menyarankan kamu untuk segera keluar dari sini, jika tidak, lelaki tua itu tidak akan sopan." Li Xuanyin mendengus dingin dan berkata, "Serahkan muridku Ling Feiyu, dan aku akan segera pergi, jika tidak, aku akan menghancurkan Akademi Bela Diri King Fengmu." Dia sangat kuat, selain alasan Zuyun memberinya tekanan besar, ada alasan lain, yaitu, pemberontakan Murong Guang menyebabkan korban besar bagi Akademi Bela Diri King Feng, dan sekarang Akademi Bela Diri King Feng belum mereda sama sekali. Li Xuanyin mencubit poin ini. "Menghancurkan Akademi Bela Diri King Feng, kamu memiliki nafas yang begitu besar, lelaki tua itu ingin melihat seberapa mampumu." Tentu saja, Bai Changfeng tahu bahwa Ling Feiyu telah datang ke Akademi Bela Diri King Feng, tetapi semua ini tidak masalah. Li Xuanyin sudah datang ke pintu rumah, dan dia telah mengeluarkan kata-kata kejam seperti itu, tentu saja dia tidak bisa menyerah. Jika tidak, Akademi Bela Diri King Feng pasti akan menjadi lelucon. "Penunggang kuda tua, aku melihat bahwa kamu tidak meneteskan air mata ketika kamu tidak melihat peti mati." Li Xuanyin berteriak, dan di sekitar tubuhnya, pemandangan salju yang luas muncul dalam sekejap, dan aura dingin menyebar dengan cepat. "Din Bai, aku akan berurusan dengan wanita beracun ini." Tiba-tiba, teriakan lembut terdengar, dan sosok Yun Hao dan Ling Feiyu menyapu ke udara dan datang ke lapangan. "Feiyu, kamu terlalu bingung. Demi Yun Hao ini, tahukah kamu bahwa kamu menghancurkan masa depanmu sendiri?" Jangan percaya retorika Yun Hao, seorang pria pengkhianat, cepat datang, dan kembali dengan gurumu. Setelah Li Xuanyin melihat Ling Feiyu, dia buru-buru berteriak. Ling Feiyu mengepalkan tangan Yun Hao, "Saya menikah dengan suami saya telah menjadi kekasih masa kecil sejak kecil, dan sekarang saya memiliki suami dan istri, dan saya meminta Din Li untuk tidak menodai reputasi suami saya." Petik 2.
Yun Hao menepuk tangan Ling Feiyu dengan ringan dan berkata, saya punya beberapa akun untuk diselesaikan dengan wanita beracun ini. Ling Feiyu, suamiku, selamatkan nyawanya. Yun Hao mengangguk. Li Xuanyin sangat marah hingga dadanya bergetar. Yun Hao maju selangkah dan berkata, Li Xuanyin, kamu telah mengirim orang untuk membunuhku beberapa kali. Hari ini, Nian Feiyu menjadi perantara untukmu. Aku akan menyelamatkanmu dari kematian, tapi tidak ada yang bisa melarikan diri dari dosa. Petik 2. Bab 249, Tombak Menembus Langit, Kekuatan yang Menakutkan. Li Xuanyin mencibir dengan marah dan berteriak, Yun Hao, kamu terlalu merajalela, bahkan Bai Changfeng tidak memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Kamu. Apa itu? Dengan kekuatan kecilmu, bahkan jika kamu memiliki api bawaan, kamu tidak ingin membanjiri Aohan Suangongku, selama aku siap, roh nagamu tidak akan mau menggoyahkan keinginanku. Jika Anda ingin mempermalukan diri sendiri, cobalah lah. Saat ini, Yun Hao telah membuat dua pertempuran paling terkenal, satu adalah membunuh 7 pil emas besar dan penyihir arai kelas menengah tingkat Suan, dan yang lainnya adalah menghancurkan bulan darah dan memaksa gadis iblis sekte iblis kembali. Tapi bagaimana situasi pertempuran yang pertama? Hanya Chu Xinyu dan Kepala Lin yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan yang lainnya semuanya mati. Dan sekarang itu hanya dari mulut ke mulut, belum lagi, meskipun ada banyak dari orang-orang itu, tidak ada dari mereka yang melebihi 5 tingkat alam jindan. Dan yang terakhir, seperti yang diketahui semua orang, Yun Hao mampu berhasil sepenuhnya karena karakteristik api bawaan yang membakar darah. Pertempuran yang benar-benar menunjukkan kekuatannya adalah bahwa Yun Hao mengguncang kehendak spiritual Huang Yu dengan roh King Long Yuan dan menekan Huang Yu dengan satu gerakan, tetapi dalam pertempuran itu, Huang Yu hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Oleh karena itu, Li Xuanyin tidak takut pada Yun Hao. Dia adalah tingkat ketujuh dari alam jindan, dan Aohan Suangong satu tangannya sangat luar biasa, dan dia bisa menjadi dekan Akademi Bela Diri Changxing di Kabupaten Beihan, dan efektivitas tempurnya secara alami tidak bisa diremehkan. Yun Hao berhenti menanggapi, dan mengangkat tangan kanannya. Berdengung, pedang Suksin melesat keluar dari cincin penyimpanan, dan gagangnya jatuh ke tangannya. Pedang nyaring meraung, kamu mencari kematian? Li Xuanyin berteriak dengan marah, dan sosoknya meledak, dan kemanapun dia lewat, es dan salju membekukan segalanya. Penglihatan pemandangan salju di sekitarnya sepertinya memicu badai salju yang menakutkan, dan ketika dia melihat lengan Li Xuanyin menjentikkan, tombak es dan salju yang tebal dengan kekuatan menusuk yang kuat melesat ke arah Yun Hao. Yun Hao menyapu dengan pedangnya. Api keluar, membakar semua tombak es dan salju, menghilangkan semua hawa dingin, dan langsung mematahkan penglihatan pemandangan salju di sekitar Li Xuanyin. Wajah Li Xuanyin tiba-tiba berubah, dan tangannya disegel. Longsoran salju. Dalam sekejap, ada raungan di langit. Ada salju putih yang tak terhitung jumlahnya, berguling seperti runtuhnya pegunungan bersalju, ingin mengubur Yun Hao. Hati Yun Hao tergerak. Guntur tak berujung melintas di sekelilingnya, api dan guntur terjalin, kekuatan guntur dan api sombong, dia menyapu secara diagonal dengan pedang, menghancurkan salju yang runtuh dari langit, dan melangkah keluar, tubuhnya melintasi es dan salju yang meledak dari langit. Hah! Tebas dengan pedang, cahaya pedang yang perkasa menembus udara seperti korek api, dan pedang besar Qi menebas ke arah atas kepala Li Xuanyin. Li Xuanyin tidak bisa menghindarinya, dan tangannya disegel untuk bertemu dengan pedang Qi yang jatuh dari langit. Tirai es dan salju berdiri di atasnya. Klik, pedang Qi menebas tirai es dan salju, dan retakan besar langsung muncul di tirai es dan salju. Klik. Klik, klik. Dalam sekejap, tirai es dan salju ini sudah penuh dengan retakan, dan kemudian meledak dalam ledakan besar. Tanah di bawah kaki Li Xuanyin juga langsung runtuh menjadi lubang yang dalam, menggulung debu.
Saat debu mengendap, Yun Hao berdiri di depan Li Xuanyin, bilah pedang tergantung di atas kulit kepala Li Xuanyin. Li Xuanyin berdarah dari 7 lubangnya, berlutut di lubang yang dalam. Adegan ini dilihat oleh semua orang, dan di hati semua orang, itu memicu gelombang besar. Li Xuanyin, pria besar teratas di Kabupaten Beihan, Ao Han Xuangong bahkan lebih terkenal kuat, tetapi meski begitu, di bawah pedang Yun Hao, Li Xuanyin kalah tanpa jejak ketegangan, dan gagal total. Ling Feiyu berjalan mendekat. Yun Hao mencabut pedangnya, tapi Li Xuanyin masih berlutut di lubang yang dalam, rambutnya yang panjang berantakan, dan 7 lubang yang berdarah bercampur debu, sangat malu, dan ekspresinya lamban. Dia tidak bisa menerimanya. Din Li, saya meminta bantuan Anda dengan syarat bergabung dengan Akademi Bela Diri Changxing. Anda pernah membantu saya, dan saya juga menerima hadiah dari Akademi Changxing untuk Anda di Akademi Bela Diri Changxing, dan kami tidak berutang satu sama lain. Diagram Nirvana Phoenix berasal dari Akademi Umum Changxing, bukan darimu, tapi aku merindukanmu. Tapi kamu tidak seharusnya, kamu diam-diam menginstruksikan orang lain untuk mempermalukan suamiku di mana-mana, dan kamu ingin membunuh suamiku beberapa kali. Hari ini sepenuhnya salahmu sendiri. Aku merindukanmu, jadi suamiku mengampuni hidupmu. Mulai sekarang, kamu dan aku tidak ada hubungannya dengan itu. Nada, suaranya dingin, dan setelah berbicara, dia menatap Yun Hao, menunjukkan sentuhan kehangatan di wajahnya, dan berkata, terima kasih atas belas kasihanmu. Yun Hao sangat tenang dan berkata, itu hanya semut, tidak ada perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh. Li Xuanyin tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Yun Hao dengan sepasang mata merah. Baru saja, dia mendengarnya dengan jelas. Yun Hao mengatakan bahwa dia semut, dan beberapa bulan yang lalu, di kota Liuyun, dia juga menganggap Yun Hao sebagai semut. Dalam waktu singkat, semua ini telah dibalik. Dia membenci, dia marah, tetapi ketika dia menemukan bahwa tatapan dingin Yun Hao menatapnya lagi, semua kebencian dan kemarahan di hatinya menghilang dalam sekejap, dan yang tersisa hanyalah takut. Wah, suasana hati Li Xuanyin benar-benar runtuh, dan kekuatannya yang sudah tidak teratur serta ki dan darahnya berbalik dengan keras, dan setelah menyemburkan seteguk besar darah, dia langsung pingsan. Dekan, sekelompok orang buru-buru bergegas dan mengangkat Li Xuanyin, yang pingsan. Ling Feiyu, kamu, teriak satu orang. Ling Feiyu menoleh, kembali ke Akademi Bela Diri Changxing. Orang yang berteriak tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin. Bahkan jika Ling Feiyu bekerja sama dengan Yun Hao untuk membuat Li Xuanyin terlihat seperti ini, lalu apa? Kembali ke Akademi Bela Diri Changxing, Ling Feiyu masih Phoenix yang berdiri tegak di atas. Zhu Yun, dekan lama Akademi Umum Changxing, yang baru saja pensiun, masih akan memperlakukan Ling Feiyu sebagai leluhur kecil, dan kemudian melakukannya sendiri. Tidak berani mengawal Ling Feiyu ke Akademi Taois Changyu tanpa sedikit pun kelonggaran. Karena, sekarang level Ling Feiyu telah melampaui Akademi Bela Diri Changxing, dan Phoenix ini telah memasuki pandangan para petinggi sejati di Akademi Changyu Dao. Ling Feiyu membawa orang-orang dari Akademi Bela Diri Changxing dan pergi. Orang-orang Akademi Seni Bela Diri King Feng masih terkejut. Pria gendut itu melangkah maju. Pria gendut itu berkata, Saudara Yun, mengapa kamu tidak meninggalkan saudara iparmu? Yun Hao melihat ke arah di mana Ling Feiyu pergi dan berkata, dia punya pilihan. Si Feng menyentuh bagian belakang kepalanya dan berkata, perasaan, terkadang kamu membutuhkan rasa jarak. Dongfang Xiu terkejut dan mengacungkan jempol pada si Feng, Tai dan, kamu telah membuka pikiranmu. Dan, saat ini, Yun Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke area di mana tidak ada apa-apa, dan di matanya, ada cahaya dingin yang ganas bermekaran. Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, keluar. Yun Hao mendengus pelan, membuat semua orang tercengang.
Bagaimana situasinya? Tapi saat berikutnya, semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Saya melihat bahwa ke arah Yun Hao melihat, cahayanya terdistorsi, dan kemudian seorang lelaki tua dengan ekspresi suram berjalan keluar dari cahaya yang terdistorsi. Tatapan lelaki tua itu menatap langsung ke Yun Hao, seperti ular ganas. Zhu Yun, Bai Changfeng mengenali orang ini, wajahnya segera berubah drastis. Sosoknya melintas, dan dia bergegas ke sisi Yun Hao untuk pertama kalinya, dan berkata dengan suara rendah, orang ini telah bertanggung jawab atas Akademi Umum Changxing selama 30 tahun, dan dia baru saja pensiun tahun lalu. Dia adalah orang yang kejam, dan dia memiliki julukan yang disebut hati beracun berdarah dingin. Zhu Yun tersenyum. Senyumnya sangat menakutkan dan memberi orang perasaan dingin. Yun Hao, kamu benar-benar luar biasa. Jika kamu adalah orang dari Akademi Bela Diri Changxing kami, betapa bagusnya itu, naga dan phoenix keluar bersama, betapa briliannya ini. Sayang sekali, Anda berada di pihak Akademi Bela Diri King Feng. Dari perspektif Akademi Bela Diri Changxing, Anda harus mati. Dari perspektif persaingan Ling Feiyu untuk posisi gadis suci Akademi Changyu Dao, Anda harus mati lebih banyak lagi. Kebetulan saya datang ke sini. Anda berkata, alasan apa yang saya miliki bagi Anda untuk terus hidup? Saat dia berbicara, paksaan yang menakutkan meresap dari tubuhnya. Ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik super yang telah melampaui alam Jindan, dan bahkan telah berjalan jauh di alam Guiyi. Yun Hao, kamu salah, hidupmu tidak baik, lelaki tua itu mengirimmu ke jalan, itu juga kehormatanmu. Zhu Yun mencibir dan berkata, tidak ada yang melihat bagaimana dia bergerak, tetapi dia tiba-tiba muncul di depan Yun Hao. Salah satu telapak tangannya mencengkeram dada Yun Hao dengan keras. Saat Yun Hao hendak melawan, tiba-tiba, ledakan. Sebuah ledakan meledak, sebuah tombak, seolah-olah menembus langit, ditembakkan dalam sekejap. Di wajah Zhu Yun, ketakutan yang mendalam muncul, dan dia segera mengambil langkah demi langkah, dan sosoknya melayang mundur. Tombak itu menusuk tempat Zhu Yun barusan dan tersangkut di tanah. Tapi orang-orang di sekitarnya, tubuh mereka tiba-tiba tenggelam. Karena tanah dalam radius kilometer telah berubah menjadi bubuk dalam keheningan. Terserah kamu untuk mati, minuman dingin mengikuti. Segera setelah itu, sesosok turun dari langit dan datang ke tombak yang ditanam di tanah. Rambut panjang diikat dengan santai dengan tali di belakangnya. Mengenakan jubah cian polos. Sosok yang tidak bisa melihat spesialisasi sedikit pun, hanya berdiri di sana, membuat Zhu Yun tidak lagi berani bergerak. Bab 250, Keberuntungan Vena Naga, melahap. Pria berkemeja hijau tiba-tiba datang dengan punggungnya ke orang-orang Akademi Bela Diri King Feng, dan punggungnya terlalu biasa. Namun, orang ini mengejutkan dekan lama Akademi Umum Changxing, dan tidak berani bergerak. Selain itu, tembakan yang menembus udara barusan mengguncang tanah dalam radius ribuan meter menjadi bubuk tanpa suara, dan kekuatan semacam ini benar-benar luar biasa. Bahkan dengan sepengetahuan Yun Hao, sedikit kejutan muncul di hatinya. Dia bisa melihat bahwa ini adalah seorang biksu di alam kesatuan, dan tembakan barusan sudah berisi beberapa sajak Tao. Dao Yun bukanlah kekuatan yang dapat disentuh oleh seorang biksu di tingkat alam Guiyi ini, bahkan jika seorang biksu dari alam surga gua di atas alam Guiyi dapat memahami Dao Yun, itu juga langka. Tanpa diduga, ada karakter seperti itu di dinasti King Feng ini. Di matanya, dia bisa dianggap sebagai karakter yang bukan untuk semua orang. Jika orang ini tidak mati, pada waktunya, dia akan dapat meninggalkan legenda di dunia yang luas ini. Han Qiansan, lelaki tua itu benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan keluar dari bea cukai. Di seberangnya, Zhu Yun, dekan tua Rumah Sakit Umum Changxing, akhirnya berbicara, karena dia terlalu gugup, suaranya bergetar dan tergagap, dan ekspresinya di wajahnya yang kaku sangat tidak wajar.
Han Qiansan. Dia adalah Han Qiansan dari rumah sakit umum King Feng kami. Jangan kasar, kamu harus memanggil Tuan Han untuk mengajar. Saya benar-benar bertemu dengan Master Han yang legendaris. Di sisi Akademi Bela Diri King Feng, suara keterkejutan, kegembiraan, dan kegembiraan terdengar. Han Qiansan, seorang jenius yang keluar sekali dalam 500 tahun, adalah seniman bela diri paling berbakat dalam sejarah dinasti King Feng. Legenda tentang dia telah lama menjadi nama rumah tangga di seluruh dinasti King Feng. Sebelum usia 15 tahun, Han Qiansan memiliki latar belakang keluarga yang kuat, dan dia hanya membaca buku bijak, dan dia tidak mencoba-coba seni bela diri. Setelah usia 15 tahun, keluarga Han mengalami perubahan drastis, dan Han Qiansan mengambil tombak leluhur dan mulai berlatih seni bela diri. Tidak ada yang mengira dia bisa berhasil. Lagi pula, pada usia 15 tahun, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk berlatih dan memoles fondasinya, dan pada saat itu, Han Qiansan kurus dan lemah, sering dipenuhi penyakit, dan dia adalah seorang sarjana yang benar-benar sakit dengan budaya yang lemah. Penampilan Han Qiansan segera mengejutkan semua orang yang tidak optimis tentang dia. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, dari awal, dia melintasi alam induksi Qi, memiliki kultivasi alam Yuan sejati, dan dalam waktu kurang dari setahun, dia bergegas ke alam Huahai dan alam roh pengumpul satu demi satu. Dikatakan bahwa untuk bersaing memperebutkan Han Qiansan, pertempuran langka pecah antara Akademi Bela Diri King Feng dan Akademi Bela Diri Changxing. Han Qiansan bergabung dengan Akademi Bela Diri King Feng. Di masa depan, kultivasinya terus meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, memecahkan rekor dinasti King Feng lagi dan lagi. Pada usia 20 tahun, Han Qiansan menembus batas Yuan Gang dan memadatkan Jindan. Pada hari pencapaian Jindan, guntur jatuh dari langit. Tombak Han Qiansan seperti naga, menembus awan petir yang bergulir. Pada usia 21, Han Qiansan menciptakan keahlian menembaknya sendiri 1000 bayangan, menjadi salah satu seni bela diri terkuat dalam serangan dinasti King Feng, dan dia menjadi guru kepala Akademi King Feng. Pada usia 23 tahun, Han Qiansan menerobos lagi, melangkah ke ranah persatuan, dan berada di antara puncak piramida nilai kekuatan dinasti King Feng, dan juga orang pertama dalam sejarah dinasti King Feng yang melangkah ke ranah persatuan sebelum usia 30 tahun. Sejak itu, kecepatan peningkatan ranah kultivasi Han Qiansan tampaknya telah mandek, dan sekarang, Han Qiansan tepat 30, dan dia masih belum memasuki alam surga gua, tetapi ini sama sekali tidak mempengaruhi status dan pengaruh Han Qiansan di hati semua orang di dinasti King Feng. Dia adalah tujuan dan arah yang ingin dikejar banyak orang. Yun Hao telah mendengar banyak tentang Han Qiansan. Bukan karena dia sengaja menyelidiki, tetapi ada orang di sekitarnya yang sering menyebutkannya. Yun Hao mengingat segala macam perbuatan tentang Han Qiansan, dari usia 23 hingga usia 30 tahun saat ini, Han Qiansan belum membuat terobosan di alam besar, tampaknya seharusnya untuk sajak dao yang terkandung dalam tembakan barusan. 7 tahun, kesempatan untuk meningkatkan alam telah digantikan dengan sajak halus. Ini, tidak ada kerugian sama sekali. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu sepadan. Ini berarti bahwa Han Qiansan telah membuka jalan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat atas yang nyata. Han Qiansan melirik Zhu Yun di seberangnya, dia tidak berbicara, wajahnya seperti seorang sarjana tampan, hanya ada ketenangan, telapak tangannya terentang, dan dia memegang tombak yang tertancap di tanah. Saat ini, Zhu Yun, dekan tua rumah sakit umum Changxing, berteriak, "Aku akan pergi." Dia benar-benar takut. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhu Yun melompat dan ingin pergi di udara. Apa yang aku katakan adalah, atau mati. Han Qiansan berbicara dengan nada acuh tak acuh, dan kemudian, dengan mencungkil tombak, bayangan tombak melesat seketika, masih diam-diam, dan langsung menembus pelindung vitalitas di tubuh Zhu Yun,
dan kemudian menembus dada Zuyun. Darah berceceran di udara. Zuyun berteriak, tubuhnya jatuh, dan kemudian berguling turun dari atas Akademi Bela Diri King Feng. Para murid Akademi Bela Diri King Feng yang melihat adegan ini bersorak satu demi satu. Han Qiansan berbalik. Bai Changfeng segera melangkah maju, melengkungkan tangannya, dan berkata, "Tuan Han mengajarimu." Han Qiansan juga membungkukkan tangannya kepada Bai Changfeng dan berkata, "Saya pernah meminta saran Din Bai, suatu hari sebagai guru, dan seumur hidup sebagai guru." Pada saat ini, Han Qiansan tidak memiliki semangat yang mendominasi sekarang, tetapi tampak seperti seorang sarjana yang sopan. Dan, dia tampaknya menatap mata pemujaan fanatik yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Beberapa dari mereka tidak terbiasa, dan ekspresi mereka sedikit sempit. Setelah menyapa Bai Changfeng, Han Qiansan memandang Yun Hao, seorang pria berusia 30 tahun, tetapi matanya sejernih dan semurni anak kecil. "Kamu Yun Hao, kan?" Han Qiansan bertanya. Yun Hao mengangguk, "Tepat." Han Qiansan, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Meskipun dia adalah guru utama Akademi King Feng, dan dia adalah jenius super paling terkenal dari dinasti King Feng, nadanya terhadap Yun Hao sangat sopan. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa Han Qiansan selalu seperti ini. Bahkan jika dia telah memulai jalan kultivasi, dia selalu menjadi seorang sarjana pada dasarnya. "Kalau begitu pergi ke Edgewood, tolong," kata Yun Hao. Saat berikutnya, Yun Hao naik di langit, dan Han Qiansan mengikuti. Yun Hao membawa Han Qiansan ke kediamannya di puncak Yujian, dan setelah memasuki halaman, ekspresi Han Qiansan akhirnya sangat rileks. Dia tidak memutar, langsung ke intinya, dan berkata, "Zhou Rong dari rumah Perdana Menteri kembali ke kota kekaisaran, terluka parah dan koma selama beberapa hari, dan setelah bangun, dia merilis berita, mengatakan bahwa Anda telah memperoleh api bawaan dari alam rahasia reruntuhan api. Sekarang, berita bahwa Anda mendapatkan api bawaan telah benar-benar menyebar di lingkaran pembangkit tenaga listrik teratas. Kami telah menerima desas-desus bahwa ada banyak kekuatan yang mengincar api bawaan dalam diri Anda, terutama lembah api, dan mereka pasti akan menang. Lembah api kejam, rumah Perdana Menteri harus waspada terhadap pembalasan, dan ada banyak ular, serangga, tikus, dan semut yang tidak dapat dijaga. Jika Anda terus tinggal di Kabupaten Beihan, itu akan berbahaya. Oleh karena itu, Dekan secara khusus meminta saya untuk keluar dari bea cukai dan mengantar Anda ke Rumah Sakit Umum King Feng." Dekan di mulutnya secara alami tidak bisa mengacu pada Bai Changfeng, tetapi Dekan Akademi Umum King Feng. Setelah mendengar ini, mata Yun Hao sedikit menyipit, dan cahaya dingin meledak. "Han Qiansan, saya sedang di jalan, saya mendengar tentang pemberontakan Murong Guang, dan saya juga memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Anda. Setelah melihat Anda, saya merasa bahwa Anda lebih kuat dari dunia luar, dan bakat Anda bahkan di atas saya. Mungkin, orang-orang yang menganggur seperti lembah api sama sekali bukan lawan Anda. Tapi, jika seorang pria tidak berdiri di bawah tembok yang berbahaya, itu adalah pilihan yang baik untuk pergi ke Rumah Sakit Umum King Feng. Tentu saja, bagaimana memilih, terserah Anda." Ini juga penjelasan Dekan, Akademi Seni Bela Diri King Feng menghormati pilihan Anda. Yun Hao mengangguk dan berkata, "Kapan kamu akan pergi?" Dia sudah berniat untuk pergi ke kota kekaisaran, dan dia pasti akan mencari tahu rahasia di kolam jiwa tanah terlarang kekaisaran. Han Qiansan, besok, layak. Yun Hao, oke, kalau begitu ayo pergi besok. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.